Diceritakan di sebuah kerajaan bernama Klis, hiduplah Noru kecil bersama ibunya. Tapi sayang, ibu Noru sakit-sakitan. Jadi Noru sendiri yang harus ngurusin kehidupan mereka berdua. Tapi Norunya sih nggak masalah sama sekali. Justru dia senang bisa bantuin ibunya. Padahal ibunya tuh bilang kalau Noru tuh bebas mau jadi apaan. Ibunya tuh ngerasa bersalah karena ngerenggut masa kecil Noru. Yang harusnya dia tuh masih main-main tapi malah ngurusin orang sakit. Malamnya, pas Noru ngebawain mam buat ibunya, ternyata Noru ngedapetin ibunya tuh udah meninggal. Dan sejak malam itu, Noru hidup sendirian di dunia ini. Tapi sebagai anak laki-laki, jelas dia nyoba untuk tetap tegar. Dia ngejalanin hari-harinya seperti biasa. Berkebun, berburu, ngurusin ternak, dan beberes rumah. Tapi tetap aja, makan sendirian tuh gak enak. Kerasa banget kesepiannya. Suatu malam, Noru nyari buku dongeng yang sering dibacain sama ayahnya dulu. Buku itu bercerita tentang petualang yang ngalahin naga raksasa. Pokoknya petualang yang gak pernah nyerah dan kuat demi banyak orang. Dari cerita inilah, Noru punya cita-cita untuk jadi petualang. Noru jadi keinget tuh sama kata-kata terakhir ibunya, yang nyuruh dia buat hidup sesuai kemauannya. Akhirnya, Noru mutusin buat ngejar cita-citanya untuk jadi petualang. Dia pun pergi jauh dari rumah untuk pertama kalinya. Bahkan dia sampai ngelewatin barrier yang ngelindungin rumahnya selama ini. Besoknya, dia sampai di pusat kota kerajaan Glaze. Langsung deh dia nanya ke penjaga di mana kantor guild petualang. Tapi begitu sampai di guild, belum apa-apa dia udah diusir sama guild masternya. Katanya ini tuh bukan tempat buat bocil. Tapi Noru gak nyerah. Dia mau pulang juga ngapain ya kan? Orang dia juga udah sendirian. Ya udah, karena kasihan sama Noru, akhirnya tuh Master Guild nyuruh Noru buat sekolah pelatihan petualang dulu. Nah, sekolah pelatihan ini itu adalah tempat di mana orang-orang yang mau ngedapetin skill buat jadi petualang. Noru jelas mau banget lah. Noru langsung ke sekolah swordsman. Dia ngerasa pendekar pedang yang bisa ngalahin naga dengan satu tebasan tuh keren banget. Jadilah dia belajar di sini. Ya walaupun teman-temannya gak ada yang seumuran sih, tapi Noru tetap semangat. 3 bulan kemudian, orang-orang udah pada dapet skillnya masing-masing. Sedangkan Noru belum. Dia masih latihan gitu-gitu aja. Sampai akhirnya Noru disuruh senseinya untuk udahan. Katanya Noru tuh gak ada bakat buat jadi swordman. Dan kalau dilanjutin pun yang ada Noru cuma buang-buang waktu aja. Tapi Noru gak mau nyerah dan minta sedikit waktu lagi. Karena dia udah bisa nguasain skill parry. Dia mikir kalau bentar lagi dia tuh bakalan dapet skill baru. Tapi tetap aja Noru disuruh buat udahan. Ya udah, Noru sekarang mutusin buat belajar job lain. Di sini dia bakalan jadi warrior. Ya mirip-mirip tank gitu deh. Jelas keren banget kan? Tapi karena badannya masih ceking, jadi dia harus mati-matian latihannya. 3 bulan kemudian, hasilnya sama aja dong. Dan Noru diusir lagi. Akhirnya Noru pindah sekolah lagi. Kali ini dia ke pemburu. Lagi-lagi dia cuma ngerusakin busur panah doang. Pindah lagi ke kabit. Sama aja. Dia gak bisa ngedetek jebakan dan gagal maning. Pindah lagi sekarang ke penyihir. 3 bulan belajar, dia cuma bisa bikin api mungil doang. Sampai gurunya tuh bingung kok ada orang yang bakatnya sekecil ini. Dan yang terakhir dia nyoba buat jadi healer. 3 bulan di sini pun sama. Dia diusir juga. Dengan lemes, Noru balik ke kantor guild lagi buat laporan. Tapi karena gak punya skill khusus apa-apa, Noru pun ditolak dan gak boleh daftar jadi petualang. Dan sedih mau gak mau Noru pun pulang lagi ke rumah orang tuanya. Tapi dia gak mau nyerah. Dia bertekad bakalan latihan di rumah. Dan mau coba daftar lagi kalau udah siap. Karena menurut gurunya dulu, skill itu bisa didapetin kalau dia latihan terus-terusan. Jadi deh Noru bikin pedang kayu buat latihan. Dia terus-terusan latihan skill parry yang dia dapetin di sekolah sportman kemarin. Tanpa kenal waktu, dia terus latihan. Setahun kemudian, dia masih belum dapat skill apa-apa. Tapi parry-nya meningkat pesat. Dia bisa mantulin 10 kayu sekaligus. 3 tahun kemudian, dia udah bisa mantulin 100 kayu. Ya, walaupun belum dapat skill apa-apa juga sih. Tapi dia tetap gak nyerah dan terus latihan. Pagi, siang, malam dia jabanin. Bahkan sampai pedang kayunya tuh patah. Dan akhirnya 10 tahun kemudian, dan satu sabetan, dia bisa mantulin ribuan kayu sekaligus. Bahkan efek serangannya tuh sampai radius berkilo-kilometer, anjir. Dan ya, tetap aja, dia masih gak dapet skill baru juga. Oke deh, kali ini dia yakin bakalan diterima jadi petualang. Sesampainya di guild, resepsionisnya udah ganti orang dong. Sekarang jadi cewek gitu. Noru harus ngisi formulir dan disuruh nulis skill-skill yang dia bisa.
Tapi karena skillnya cuma skill pasif, si cewek ini nyuruh Noru buat ikut sekolah pelatihan. Ya elah mbak, Noru udah nyobain semuanya anjir. Masa disuruh latihan lagi woi? Noru sedih banget nih karena gak bisa nembus formalitasnya guild. Tapi dia masih berharap belas kasihan. Tiba-tiba Master Guild-nya muncul dong. Walaupun sempat bingung, untungnya dia tuh masih inget sama Noru. Dan pas Noru ngejelasin keadaannya, si Master tetap gak ngebolehin Noru buat jadi petualang. Alasannya tuh karena petualang kan ada ranknya ya. Dari rank E sampai S. Nah, syarat untuk daftar jadi rank E tuh harus punya seenggaknya satu skill khusus. Sedangkan yang Noru bisa tuh cuma skill pasif doang. Jadi gak bisa dihitung. Karena kasihan, Master Guild ngasih tahu kalau sebenarnya tuh ada petualang di bawah rank E, yaitu rank F. Gak perlu punya skill untuk jadi rank F. Tapi dia gak boleh ngambil misi yang lawan monster juga. Jadi ya cuma bisa ngelakuin kerja serabutan doang. Orang-orang normal sih ogah ya buat jadi petualang yang kerjaannya kayak gitu aja. Tapi Norunya semangat banget anjir. Dia mau banget tuh jadi petualang meski cuma rank F. Ya setidaknya dia bisa menuhin cita-citanya lah. Nah si Master Guild ini jadi gak punya alasan buat nolak lagi kali ini. Akhirnya dia ngebuatin lisensi anggota buat Noru. Ya walaupun cuma rank F, tapi Norunya udah seneng banget tuh. Dan sejak hari itu Noru memulai kehidupannya sebagai petualang. Dia banyak ngerjain pekerjaan yang remeh-remeh. Dari ngebawain barang warga, sampai nangkep kucing yang kabur. Tapi Noru gak lupa untuk terus latihan. Dia masih berharap dapat keajaiban. Terus lanjut deh. Dia ngerjain misi yang emang lebih cocok disebut kerja serabutan itu. Tapi at least dia bahagia ya kan? Selama Noru bisa berguna bagi masyarakat, dia tuh udah senang. Beneran deh, hidup gini aja tuh dia udah puas. Sampai tiba hari dimana dia tuh bersihin selokannya. Dan lanjut kerja di konstruksi. Pas itu dia ngedengar suara teriakan orang yang lagi minta tolong. Dan pas didatengin ternyata ada monster minotaur gede banget. Tuh monster kelihatan kuat banget. Dan para prajurit itu kelihatan lagi ngelindungin seorang putri yang kekuatannya disegel. Sang kapten ngecoba bikin strategi. Tapi belum kelar dia udah terbang duluan. Noru langsung nyamperin si kapten. Dan ternyata udah mati dong. Disusul prajurit lainnya. Satu persatu pada mati konyol. Sampai sisa yang terakhir. Tapi malah ikutan nyumbang nyawa juga. Monster itu kayak mupeng banget lihat nih cewek. Tapi pas dia mau ditebas, langsung dilempar batu sama Noru. Dan monster itu langsung jadi ngejar Noru. Noru sengaja ngelakuin itu biar tuh cewek punya kesempatan kabur. Terus pas Noru mau disundul, langsung diperi tuh sama dia. Dan tuh monster langsung belok, jir. Tapi dia langsung bangkit lagi dan mau nyerang Noru. Berkali-kali Noru terus-terusan ngeperi serangan tuh monster. Noru ngerasain serangannya monster ini tuh beratnya bukan main. Bahkan pedang yang dia pakai pun udah retak-retak. Dan kalau Noru kena, dia tahu kalau pasti bakalan langsung mati. Sedangkan Noru tuh cuma bisa peri-peri doang. Ya iyalah, kan dia gak punya skill nyerang. Dia udah bikinin monster sibuk. Tapi ternyata tuh cewek belum kabur juga anjir. Tolol banget dah. Tuh kan monsternya jadi ngeliat lu lagi bego. Dan tuh monster langsung ngejar si cewek lagi. Noru langsung gercep lari tuh dan ngeperi serangannya sampai pedangnya sendiri tuh pecah. Tekad Noru tuh kuat banget, walaupun dia tuh gak bisa jadi petualang. Tapi dia gak tega kalau ngeliat tuh cewek terbunuh. Dan pedang apa adanya itu, Noru ngeperi tuh monster. Dan hokinya, senjata si monster tuh mantul dan menggal kepalanya sendiri. Wah, senjata makan tua nih. Begitu tuh monster mati, segel yang ada di badan nih cewek langsung hilang. Noru langsung kerasa capek banget tuh. Dia masih gak percaya cuma ngelawan Minotaur aja bisa secapek ini. Dan mikir kalau dia tuh masih butuh banyak latihan lagi. Si cewek itu ngucapin makasih ke Noru. Dia juga nanyain namanya Noru. Tapi Noru ngejawab kalau namanya tuh gak penting. Dan dia pun langsung pergi gitu aja. Gak lama prajurit-prajurit cewek itu langsung pada datang nyamperin. Wah kayaknya nih cewek orang penting deh. Nah di perjalanan pulang, Noru masih gemeteran. Jadi dia mikir kalau latihannya tuh kurang dan harus latihan lebih keras lagi. Kamu tuh udah kuat banget, Noru. Terus para prajurit gercep buat ngeberesin bekas Minotaur tadi. Sayang, banyak pengawal inces tadi yang gak bisa diselamatin. Ya, walaupun salah mereka juga sih pada asal maju doang. Semoga kalian tenang di alam sana ya. BTW si cewek ini namanya Lin. Dia ini princess di kerajaan ini. Tapi ya karena Noru tuh orangnya udik banget, makanya dia gak kenal siapa Lin. Nah kalau cewek pirang ini namanya Ines. Dia pengawal pribadinya Lin.
Ines benar-benar minta maaf ke Lin karena dia nggak bisa ngejagain incesnya itu. Ya aslinya bukan salah Ines sih. Soalnya emang Lin yang maksa mau latihan sendirian. Makanya bocil, lain kali jangan nekat ya. Mereka nggak lama-lama di sini, karena mereka dipanggil pulang sama Rain, kakaknya Lin. Nah, Rain di ruangannya tuh lagi mikir keras banget tuh. Karena dari laporannya, Minotaur tadi tuh harusnya di lantai terdalam labirin. Tapi kok tiba-tiba bisa ada di tengah kota, Jir? Kan ses banget tuh. Ditambah ada laporan juga kalau Minotaur itu bereaksi sama sebuah cincin. Cincin yang dipakai sama pedagang yang ada di TKP juga. Padahal nih ya, Minotaur itu kan monster rank A. Jadi kalau mau disimpan di cincin tuh terlalu fancy banget bagi orang biasa. Jelas ini perbuatannya orang berduit nih. Nah, ternyata bener kan? Kalau dilacak dari bekas sihirnya, cincin ini tuh asalnya dari kekaisaran Deridas, yaitu saingan mereka. Wah, udah jelas dong. Deridas sengaja nantangin kerajaan Clays nih. Ya kalau menurut Rain, Deridas tuh pengen banget perang sama Clays. Karena mereka tuh mau ngejarah relik-relik dari labirin yang ada di negeri ini. Gitu toh. Nah, sekarang Rain terus ngebahas tentang orang yang nyelamatin Lin. Siapa sih anjir orang yang bisa ngalahin Minotaur dengan satu serangan? Rain tuh gak percaya ada orang se-OP itu. Mana gak ada yang tahu namanya pula. Nah, besoknya di guild, Noru muncul untuk laporan misi kemarin. Tapi malah dikagetin sama Master yang heboh sendiri. Master Guild bersyukur banget karena Noru masih hidup. Dia tuh cerita kalau ada serangan monster yang A yang muncul di dekat Noru ngerjain misi kemarin. Ditambah Noru habis misi tuh gak laporan apa-apa. Ya kirain udah meninggoy kan. Noru minta maaf banget tuh. Dan bilang kalau kemarin tuh dia diikutin gerombolan orang berbaju aneh. Jadi dia nyelinap dan langsung pulang karena kecapean. Master juga cerita kalau ada orang yang ngalahin tuh monster cuma pakai satu serangan. Eyalah, Noru tuh malah ikutan kagum dong dengernya. Itu kan kamu yang lakuin, hey. Noru malah bersyukur banget nih karena dia cuma ketemu sapi dan gak ketemu monster squad itu. Ya itu monster yang diomongin si Master. Walah, Noru nih tululnya gak kaleng-kaleng guys. Badan doang cowok elemen, tapi gak ngongbet anjir. Master Guild juga nanyain kapan Noru mau cari kerja yang layak. Tapi Noru malah bingung. Dia kan udah kerja ya. Nih, jadi petualang rank F. Noru ngerasa udah cukup kok sama hidupnya yang sekarang. Ngapain cari kerja lagi? Jawab si Noru. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba Lin muncul. Ternyata Lin turun tangan langsung buat nyariin Noru. Master Guild jelas langsung heboh lah ngeliat Inces istana datang ke guild. Ditambah lagi yang dicari tuh Noru pula. Jangan-jangan Noru habis musilin Inces ya, pikir Master. Orang-orang guild jelas pada ngeliatin Lin lah. Lin yang aslinya mau ngobrol berdua sama Noru jadi ngerasa risih. Akhirnya dia ngajakin Noru buat ngobrol di luar. Tentunya Lin pakai skill hidingnya biar nggak ketahuan sama orang lain. Norunya cuma ngangong doang. Noru aslinya tuh bingung, tapi ya udahlah, dia mah ngikut-ngikut aja. Mereka akhirnya jalan sambil ngobrol. Nah, pas sudah di tempat sepi, Lin ngucapin makasih ke Noru karena udah nyelamatin dia kemarin. Dan pengen ngasih Noru imbalan. Noru pengen apa aja bakalan dikasih nih sama si Lin. Mau harta, wilayah, apa aja deh pokoknya. Tapi Noru bilang gak usah, soalnya itu gak penting. Noru sama sekali gak tertarik sama yang begituan. Dia cuma mau jadi petualang aja udah. Buat Noru 2M alias makasih mas aja tuh udah cukup banget. Lin sebagai anggota kerajaan jelas ngerasa gak enak lah kalau ketemu orang kayak Noru gini. Ya udah, Lin terus ngajakin Noru buat ketemu ayahnya. Noru aslinya masih ogah-ogahan tuh. Tapi Lin maksa-maksa sampai nangis. Ya udahlah, karena gak enak Noru nurutin juga. Mereka lanjut jalan dan sampai ke rumahnya Lin. Nyampe di sini tuh Noru belum ngeh juga kalau dia tuh lagi ada di mana. Walawe, beneran deh Noru, lu tuh kayak orang kampungan. Ya kali dia nggak tahu lagi ada di istana kerajaan, bejil. Mana pas sudah kenalan Noru juga belum ngeh lagi kalau Lin itu inces kerajaan. Aduh, dasar laki tuh emang nggak peka ya. Pas jalan di koridor mewah gini, Noru jadi mikir. Kayaknya Lin tuh anak orang kaya deh. Iya iyalah kaya. Ini anaknya yang punya negara kampret. Ih kesel deh. Tiba-tiba Ines datang tuh buat nyambut Lin. Lin langsung to the point mau ketemu ayahnya. Ya Ines kasih tahu lah kalau si ayahanda tuh ada di mana. Tapi Noru ngerasa kalau Ines nih gak suka sama dia. Untungnya Lin ngasih tahu kalau Noru tuh orang yang nyelamatin dia. Baru deh Noru dikasih lewat.
Nah, si Noru ngira kalau Ines tuh maid. Dia mikir apa nggak berat ya maid pakai baju armor kayak gitu. Ya elah, tulul banget deh Noru. Habis itu mereka dihadang lagi sama cowok bertombak. Mana dia langsung ngancem Noru pula. Noru langsung mikir lah, nih rumah kok isinya orang-orang berbahaya semua sih. Tuh cowok namanya Gilbert. Pas Ines ngejelasin kalau Noru tuh tamunya Lin, baru deh dia kasih lewat. Tapi si Gilbert tuh sempet ngejekin Noru dan ngomong kalau Noru tuh kelihatan lemah. Singkat cerita, Lin dan kawan-kawan masuk ke ruangan raja. Yang lain tuh pada berlutut di depan raja. Tapi si Noru malah bengong ngikutin Lin dong. Bener-bener gak ada sungkan-sungkannya di depan raja. Ya wajar sih, dia juga gak tahu apa-apa kan. Lin pun kenalin Noru ke ayahnya. Walaupun gak peka, tapi Noru masih mencoba sopan. Dia minta maaf karena ke tempat mewah pakai baju butut kayak gini. Raja bilang kalau dia gak masalah sama bajunya Noru. Raja juga berterima kasih sama Noru karena udah repot-repot datang ke sini dan nyelamatin anaknya. Sebelum lebih lanjut, Noru udah disclaimer dulu tuh. Noru ngomong kalau dia tuh cuma orang kampung. Jadi dia minta maaf kalau sikap atau omongannya ada yang lancang atau gak sopan. Tapi Raja tuh malah ketawa. Dia justru senang sama tipe orang yang kayak Noru gini. Tipe orang asik di tongkrongan katanya. Anjay, yang ada kesel mulu pak. Ya intinya mah Raja berterima kasih sama Noru karena udah nyelamatin anaknya. Noru nerima ucapan makasihnya tuh. Dan dia bilang kalau ucapan aja udah cukup. Noru cuma pengen buru-buru pulang biar bisa makan dan istirahat. Tapi ternyata itu cuma jadi ekspektasi doang. Raja sama maksanya kayak Lin tadi. Raja masih pengen ngasih Noru imbalan. Dia nawarin Noru kekayaan, wilayah kekuasaan, sampai pusaka kerajaan juga mau dikasih ke Noru. Tinggal pilih aja deh, bebas. Tapi lagi-lagi Noru nolak mentah-mentah. Noru bilang kalau nggak butuh itu semua. Dia udah puas sama hidupnya yang sekarang. Semuanya pada kaget dong dengarnya. Masalahnya kalau orang normal tuh pasti udah jadi serakah ya kan? Tapi Raja nggak kehabisan akal. Dia terus nawarin pedang Claymore yang dipajang di singgasana rajanya. Waduh, pada bingung dong. Itu kan pedang legendaris kesayangan Raja. Masa mau dikasihin ke orang random gitu aja? Tapi Raja mah bebas dong. Ya udahlah, daripada kelamaan, Noru akhirnya mau deh. Dan pas Noru megang tuh pedang, beratnya minta ampun cuy. Noru jadi nggak enak. Dia mikir nih pedang pasti berharga banget. Tapi Raja bohong dan bilang kalau itu tuh cuma pedang random yang dia pungut pas jalan-jalan. Noru yang blow on itu tentu aja percaya sama omongan Raja. Raja terus nyuruh Noru buat nyoba ngayunin tuh pedang. Pas dicobain, langsung ada badai mini dong. Lagi-lagi semua pada heran. Anjir, tuh pedang legenda diayun cuma pakai satu tangan dong. Raja aja sampai ngakuin kalau Noru tuh hebat. Dan dia minta Noru buat ngelatih Lin. Noru jelas kaget lah. Dia merasa dirinya tuh cuma remahan Kiki. Masa iya mau ngajarin anak sehebat Lin? Sampai Noru tuh ngomong kalau nggak baik orang tua terlalu ikut campur sama hidup anaknya. Ines kesel banget dong dengernya. Anjing lah, orang kampung ini bisa-bisanya nyeramahin Raja. Batin si Ines. Rajanya sih malah ketawa-ketawa doang. Ya iyalah, kapan lagi ya kan ketemu orang anomali kayak Noru ini? Karena udah beres-beres, Noru pamit pulang. Pas Noru lihat-lihat nih pedang, pikiran pertama yang dia inget adalah ukurannya sama kayak selokan yang biasa dia bersihin tiap hari. Anjir, pedang legendaris mau dipakai buat bersihin selokan dong cuy. Dasar skibidi. Tiba-tiba Ines datang nih nyamperin Noru. Dia minta maaf karena udah lancang dan nganggep Noru tuh orang aneh. Noru mah gak masalah. Justru dia bingung, kok Ines sampai berlutut gitu sih? Ines berterima kasih banget sama Noru. Dia ngejelasin kalau pekerjaannya tuh ngejagain keluarga Clays dari semua bahaya. Itu juga alasan kenapa Ines tuh curiga sama Noru. Noru dengan polos ngomong kalau dia tuh ngira Ines adalah pelayan. Tapi ternyata bukan ya. Ya iyalah anjir, mana ada pelayan kayak gitu. Aduh. Ines ngomong kalau dia tuh wakil kapten pasukan utama. Dan Ines dari kecil tuh udah dapet gelar tameng dewa. Itulah kenapa dia jadi pengawalnya Lin. Nah, karena Noru udah nyelamatin Lin, tandanya Ines berhutang sama Noru. Jadi kalau Noru butuh apa-apa tinggal ngomong aja sama Ines. Oke lah. Noru mah iya-iyain aja. Akhirnya Ines nanya namanya Noru.
Tapi pas denger nama Noru, Ines malah kayak kaget gitu. Waktu ditanyain kenapa, malah diem aja gak dijawab. Kok jadi sas gini ya? Tapi ya moga bukan apa-apa deh ya. Baru juga Ines pergi, Noru udah dihadang lagi sama Gilbert. Mana sekarang Noru ditantangin duel pula. Aduh, susahnya hidup jadi MC. Hehehe. Noru bingung dong. Nih gue mau dibawa kemana lagi sih? Padahal awalnya Noru tuh pengen langsung pulang soalnya udah capek banget. Malah ngurusin ginian lagi. Pas udah nyampe, ternyata Gil ngebawa Noru ke ruang latih tanding. Waduh, serius nih pengen duel sama Noru? Janji gak nangis? Noru awalnya gak tertarik nih. Tapi dia penasaran juga. Soalnya dia tuh udah lama gak latihan sama orang lain. Jadi Noru tuh pengen ngetes udah seberapa kuat kekuatannya. Siapa tahu dia bisa dapat skill khusus di latihan ini. Pas persiapan duel, Noru aslinya grogi banget tuh. Sedangkan penonton pada heran. Soalnya Gilbert tuh udah terkenal banget dan dianggap yang terkuat. Gak ada yang berani duel sama dia. Gil yang nyerang lebih dulu. Gerakannya cepet banget, Jir. Tapi Noru sih bisa ngehindarin semua serangannya Gil dengan nyantai. Noru cuma ngehindar karena dia tuh lagi belajar semua gerakan Gilbert. Walau speednya cepet, tapi bagi Noru entah kenapa dia tuh ngeliat Gilbert kayak lambat banget. Noru jadi ngerasa kalau Gilbert tuh lagi menahan diri karena kasihan sama Noru. Noru langsung minta time out lah. Tapi kirain mau apaan? Ternyata dia malah nyuruh Gilbert buat gak nahan diri dong, bejil. Hedel, kok nantangin sih? Tapi emang benar sih si Gilbert nahan diri dikit. Jadi dia nyoba buat naikin kecepatannya. Jir, beneran jauh lebih cepat daripada yang tadi dong. Tapi Noru ngeliat kalau Gilbert tuh malah jadi banyak celah buat diserang. Noru juga masih bisa ngehindar-ngehindar. Gilbert kesel lah. Kok dari tadi serangannya gak bisa ngenain Noru sih? Tapi Noru tuh kagum sama Gilbert. Ya, walaupun Noru tetap ngerasa kalau Gilbert tuh masih nahan kekuatan. Jadi deh, Noru pun minta Gilbert buat lebih serius lagi. Walah, Gilbert langsung kesel banget lah ngedengernya. Ini dari tadi tuh serius anjing, batin si Gilbert. Ya udahlah, gara-gara Gil marah banget, akhirnya dia pakai jurus pamungkasnya tuh. Dan boom, muncul asap yang banyak banget gara-gara serangan Gil tadi. Tapi ternyata Norunya hilang, bejir. Alah, ternyata Noru tuh berhasil ngehindarin juga toh. Noru yang ngeliat kekuatan Gilbert itu langsung ngaku kalah. Noru mikir, Gilbert yang cuma main-main aja kekuatannya kayak gitu. Gimana kalau serius? Bisa mampus aku. Sedangkan Gilbert mikirnya beda lagi. Dipikirnya Noru tuh sengaja ngaku kalah buat ngolok-ngolok dia. Mana Noru ngomong bakalan nunggu pertemuan mereka yang berikutnya lagi. Aduh, nantang kan itu namanya. Orang-orang yang nonton langsung pada heboh tuh. Karena baru kali ini ada orang yang bisa ngehindarin skill sambaran naganya Gilbert. Tapi mereka kopium kalau Noru tuh gak mati karena Gilbert cuma pakai tombak latihan. Coba kalau pakai tombak beneran, pasti Noru udah mati tuh. Iya, serah kalian deh. Sedangkan Gil masih galau. Mentalnya benar-benar kena tuh. Soalnya dari kecil Gilbert tuh dianggap anak jenius yang muncul sahabat sekali. Semua orang kuat di desa dan ibu kota, Gil ajak duel. Makin banyak latihan, Gilbert juga ngerasa dia tuh makin kuat. Dan sampai sekarang juga tuh belum ada satupun orang yang bisa ngalahin Gilbert. Bahkan Gilbert sampai capek dan bosan. Karena kayak udah gak ada tujuan lagi gitu. Akhirnya Gil pun mutusin buat jadi prajurit kerajaan. Siapa tahu ketemu orang kuat di sana. Seiring waktu, Gilbert terus-terusan berburu monster dan orang kuat. Gilbert benar-benar nyari orang yang bisa bikin dia semangat lagi. Pas Gilbert lagi nyantai, disamperin sama guru besarnya. Intinya tuh guru negur Gilbert yang terlalu nyantai hidupnya. Ya gimana ya? Gil kayak gitu gara-gara emang udah gak ada yang nyaingin dia. Tapi gurunya ngomong kalau nanti tuh pasti ada orang kuat yang melebihi dia. Nah, itu dulu nyariin orang kuat. Sekarang ketemu malah galau, gimana sih? Gimana ya? Soalnya dari tampang dan penampilan, Noru tuh gak kelihatan OP. Mana dia juga gak ngincer kekayaan lagi. Kan aneh ya? Jadi bisa dibilang si Gilbert ini tuh tertarik banget sama Noru. Bagi Gilbert, ini tuh kekalahan pertamanya. Walau Noru yang nyerah, tetap aja Gilbert yang ngerasa kalah. Terus pas Gilbert ngeliat lantai pertarungan, lah pada retak semua anjir. Waduh, Gilbert makin nyadar tuh kalau Noru ngeri banget. Akhirnya Gilbert pun mulai ngerasain semangatnya yang dulu hilang. Hehehe, selamat Gil. Terus kita balik ke Noru.
Noru ngakuin nih kalau jurusnya Gilbert tadi tuh bener-bener ngeri. Buat ngehindarin jurus itu Noru sampai harus pakai jurus peningkatan fisik dan langkah ringan. Oh alah, karena itu tol lantainya jadi pada retak. Gara-gara ini Noru langsung introspeksi diri biar nggak sombong. Soalnya Noru tuh baru aja diliatin orang yang lebih kuat daripada dirinya. Ya, walaupun Noru nggak inget namanya Gilbert sih. Alah dasar Noru blow on. Kamu tuh nggak nyadar tau udah se-OP apa. Alah, malah si Noru ini niat buat latihan makin keras lagi dong. Besoknya, pagi-pagi Noru udah semangat nyerok selokan. Alah si anjing, beneran dipakai dong pedang raja buat nyerok. Mana dia kesenangan lagi gara-gara gedenya pas banget. Untung gak ada orang kerajaan yang lihat. Kalau ada mampus tuh. Dan berkat nih pedang, kerjaan Noru tuh jadi cepet kelar. Dan makin banyak orang yang minta tolong. Siangnya Noru udah nganggur dan gak tahu mau ngapain. Soalnya kerjaan konstruksi tuh lagi di stop karena labirinnya ditutup. Gara-gara udah punya pedang baru, Noru tuh jadi ngide buat cari kerjaan lain. Pengen jadi tukang dayung, tapi dia butuh perahu. Mau jual pizza, butuh nyewa pemanggangan juga. Atau bisa juga nih bikin resto bakar-bakar. Cuman kok perlu cari tempat? Ya ampun, pedang raja jadi hina banget gini di tangan Noru. Tiba-tiba ada Lin muncul. Noru bingung kan, kenapa Lin di sini? Dan kok dia tahu Noru ada di mana? Ternyata Lin nanya sama Master Guild tempat Noru biasa nongki. Lin langsung ngomong tujuannya tuh. Kali ini Lin minta izin buat jadi pelayannya Noru. Lah, gak kebalik tah. Ternyata pelayan yang dimaksud Lin itu adalah kayak jadi anak buahnya gitu. Dan timbal baliknya adalah Lin minta diajarin ilmu-ilmunya Noru. Ya jelas langsung ditolak loh sama Noru. Lin langsung nyerocos tuh minta dijadiin murid. Buat Lin ada di samping Noru aja tuh udah cukup buat dia. Tapi ya tetap aja Noru gak mau. Lin langsung mau ngasih imbalan yang banyak tuh. Bahkan Noru juga boleh memperlakukan Lin terserah semaunya Noru. Tapi Norunya tetap emoh. Ya nangis deh ya Linnya. Lin ngira dia tuh gak pantas buat dijadiin murid sama Noru. Jadi Lin langsung nunjukin betapa hebatnya dia. Semua skill yang Lin punya langsung dikeluarin. Pokoknya show off banget deh si Lin. Sebenarnya untuk ukuran inches, Lin ini kuat banget. Tapi gara-gara itu, Noru justru ngeliat kalau Lin tuh gak perlu diajarin lagi. Orang Norunya aja gak bisa pakai skill apa-apa kok. Tapi Lin masih ngeyel. Ya udah deh, Noru akhirnya nunjukin skill sihir api yang satu-satunya dia punya. Yaitu tuh sihir api yang mungil banget sampai diejek sama instrukturnya dulu. Lin shock banget lah pas ngeliat sihir Noru itu. Singkat cerita, Lin pun akhirnya pulang. Sambil jalan dia keinget sama dongeng legenda di sekolahnya dulu. Dongeng itu nyeritain tentang pemuda yang tanpa bakat. Umurnya baru 12 tahun dan dia tuh nyelesain semua 6 sekolah pelatihan. Mana sekolahnya full 3 bulan semula lagi. Padahal tentara kerajaan yang kuat aja 3 hari sekolah di sana udah gak betah anjir. Dan yang lebih membagongkan, udah belajar di 6 sekolah gitu, tapi pemuda itu tetap gak punya skill khusus. Kok kayak deja vu ya? Mirip-mirip ceritanya siapa gitu. Tapi anak-anak tuh pada ngira kalau dongeng itu cuma fiksi doang. Biar anak-anak tuh pada semangat sekolah. Bahkan si Lin juga awalnya gak percaya. Sampai akhirnya Lin ketemu sama orangnya. Ya siapa lagi kalau bukan Noru. Terus Lin inget tuh dulu pernah belajar sama Pak Oken, guru besar di sekolah sihir. Oken nunjukin sihir api mungilnya yang bisa membesar. Bahkan untuk Oken sendiri yang berumur 200 tahun, dia tuh cuma bisa sebesar itu. Karena sejatinya api mungil tuh emang cuma bisa dibikin mungil doang. Bahkan Lin juga cuma bisa bikin sekecil ini. Dan alasan Lin shock banget pas sama Noru tadi, karena api mungilnya Noru tuh gede banget anjir. Lele, gokil banget kan tuh. Bahkan api mungil Oken si guru besar sihir aja kalah loh sama punya Noru. Noru yang niatnya cuma nunjukin dia cuma bisa sihir api mungil doang, malah disalahartikan sama Lin. Dikiranya Noru tuh lagi pamer kekuatan OP-nya. Lin yang juga habis pamer kekuatannya tadi, jadi malu banget dong. Dia makin ngerasa lemah dan gak pantas jadi muridnya Noru. Pantesan aku ditolak. Batin si Lin. Tapi Lin gak nyerah. Soalnya di masa depan, Lin bakalan mimpin negeri ini bareng kakaknya. Jadi kalau dia gak tambah kuat, Lin takut bakalan cuma jadi beban doang buat kakaknya. Jadilah dia nyamperin Noru lagi. Dan tanpa babi bu, Lin langsung bilang kalau dia tuh udah sadar sama kesombongan dan kekanak-kanakannya. Terus Lin juga langsung manggil Noru dengan sebutan sensei. Noru bingung lah, nih bocah napa dah?
Yah, jadi makin ribet lagi deh salah paham ini. Di istana, Rin masih bingung tuh sama keputusan ayahnya kemarin. Kok bisa pedang legendaris itu dikasih ke orang random kayak Noru? Padahal tuh pedang didapat waktu ayahnya yang masih jadi petualang dulu. Jadi raja tuh dulu ngejelajahin labirin. Dan pedang hitam relik itu adalah item yang paling berharga yang ada di sana. Tuh pedang terbuat dari bahan yang gak dikenal. Dan jauh lebih kuat daripada bahan mithril ataupun orichalcum. Bahkan dulu pernah pada nyoba buat ngehancurin ini pedang. Tapi semuanya gagal. Nah, nilai pedang ini tuh gede banget loh. Tapi kok ayahnya bisa ngasih gitu aja sih ke Noru? Rin bener-bener gak paham sama isi kepala ayahnya. Terus di kota, Noru sama Lin lagi asik jajan tuh. Noru rencananya abis makan dia mau ke guild buat cari misi. Lin seneng banget lah. Padahal rencananya Noru tuh, kalau Lin tahu misi yang digarap Noru receh banget, nanti kan Lin bakalan kecewa. Terus dia udahan deh ngintilin Norunya. Soalnya Lin kan udah ngarep banget nih dapat misi yang hebat dan keren. Di guild, Noru minta ke master misi yang bisa dikerjain berdua. Karena Lin udah rank B, party mereka bisa dapat misi ngalahin goblin. Norunya langsung semangat banget nih. Soalnya ini bakalan jadi yang pertama kali Noru ngejalanin misi ngelawan monster. Mana dengar-dengar goblin tuh monster yang cocok banget lagi buat jadi samsak latihan bagi petualang. Jadi karena master takut Noru bakalan jadi bebannya Lin, makanya master ngasih misi yang gampang dulu. Tapi ya gini aja Noru udah seneng banget sih. Tapi tiba-tiba Noru ngeh. Kalau gini mah yang ada dia cuma manfaatin Lin doang dong. Padahal tadi Noru pengen Lin yang buruan pulang biar dia bisa sendiri lagi. Noru pun jadi overthinking. Takut kalau Lin tuh gak mau partian sama dia. Dan pas Noru nanya ke Lin tentang itu, Linnya justru seneng banget. Pokoknya asal dia bisa berguna buat senseinya itu deh. Apapun bakalan Lin lakuin. Noru aslinya malu harus bergantung sama bocil. Tapi demi mimpinya, Noru gak masalah lah buat ambil jalan ini. Dia pun langsung ngajakin Lin buat caw. Master guildnya aja belum ngasih tahu detailnya. Kok udah main cabut aja sih? Santai dikit napa bang? Master pun ngejelasin kalau mereka tuh bakalan ngebasmi goblin di daerah hutan makhluk buas ini. Dan mereka harus ngebawa telinga kanan goblinnya buat ngeklaim hadiahnya. Si Master sampai ngewanti-wanti tuh biar mereka gak lupa bawa telinga ini. Dan akhirnya mereka pun berangkat. Noru deg-degan banget nih. Soalnya ini debut misi Noru di luar ibu kota. Sesampainya di hutan, Noru terkesima banget. Soalnya pohon-pohon di sini tuh padat-padat gitu. Noru pun nanya ke Lin, monster goblin tuh kayak mana sih? Lin pun ngejelasin kalau goblin tuh suka makan kacang-kacangan atau binatang kecil. Tapi kadang nyerang manusia juga buat dapetin makanan. Dan goblin beranaknya juga cepet banget. Jadi keinget anime sebelah gak sih? Nah, Noru jadi makin insecure tuh. Soalnya Lin pinter banget, jir. Makin mereka masuk hutan, mulai makin banyak kabutnya nih. Mereka juga heran kenapa gak ada monster sama sekali di sini. Terus Lin ngerasain ada hawa keberadaan monster di depan sana. Mereka pun langsung OTW nyamperin tuh. Tapi pas sampai, kok hawanya tiba-tiba hilang ya? Noru ngerasa kayak ada yang gak beres tuh. Dan bener aja, di depan sana ada goblin yang tinggal separuh. Kayaknya dia tuh habis dimakan monster lain deh. Lin langsung pakai sihirnya buat nge-reveal sesuatu yang ada di depannya. Dan bener aja, ada goblin yang gede banget. Lin sampai gemetaran tuh ngeliatnya. Noru juga kaget. Dew, ternyata goblin tuh segede ini toh. Katanya monster terlemah. Kok serem banget gini sih? Noru gak nyangka kalau goblin yang disebut-sebut monster terlemah ternyata bentukannya kayak gini. Noru terus mikir, wajar kali ya dia ketakutan, kan dia rank F. Terus tuh goblin ngaum gede banget tuh. Sampai-sampai bikin Noru dan Lin kaget sama kekuatannya. Lin gemetaran banget tuh. Noru mikir dong, kok Lin yang rank B juga takut sih? Oh, mungkin karena Lin kurang jam terbang kali ya. Jadi ya wajar kalau dia ketakutan. Noru langsung nyemangatin Lin tuh. Tenang aja, ini cuma goblin kok, kata si Noru. Ya jelas lah Lin gemetaran. Orang yang di depannya ini tuh monster goblin emperor. Goblin biasa doang. Mana ada, ini tuh lebih kuat daripada Raja Goblin anjir. Goblin Emperor lahir dari manipulasi genetik manusia, alias hasil dari penelitian ilegal gitu. Ditambah kalau nih goblin makan monster lain, bakalan jadi tambah kuat dia. Makanya Lin heran, kok si Noru ngomong kalau ini cuma goblin biasa sih? Apakah Goblin Emperor tuh semudah itu bagi Noru? Oh iya sih, ini kan Noru Sensei.
Pasti gampang lah ngelawan Goblin Emperor, batin si Lin. Ya elah, salah paham lagi. Capek deh. Tapi gara-gara itu Linnya jadi tenang dan semangat buat ngelawan tuh Goblin. Tuh Goblin mulai charging ke arah Noru. Tapi serangannya langsung di-parry sama Noru. Sampai Noru tuh kedorong jauh. Tapi untung pedangnya kuat. Noru cuma bisa nge-parry-parry serangan tuh Goblin. Terus pas Goblinnya hilang keseimbangan, giliran Lin yang nyerang. Dia pakai sihir angin yang dikomboin sama sihir esnya. Tapi nggak ada yang kena sama sekali, bejil. Nih Goblin walau gede tapi lincah banget. Si Goblin itu langsung lempar batang pohon ke Lin. Noru langsung nge-parry-parry tuh pohon lah. Si Goblin mulai ugal-ugalan ngelempar semua pohon yang ada di sekitarnya. Noru udah mulai capek nih nangkis-nangkisin tuh pohon. Tapi Goblinnya malah nggak ada luka sama sekali. Dan regennya tuh di luar nalar, anjir. Si Lin baru ngeh tuh kalau ada batu magis di jidatnya. Di situ Lin langsung info kalau mereka harus nargetin batunya dulu. Bisa jadi regennya nih Goblin berasal dari batu magisnya itu. Si Goblin langsung lempar 3 batang sekaligus dong. Dan Lin gercep nge-backup pakai sihir anginnya. Bejir, yang mental bukan batangnya doang. Tapi satu hutan kena efeknya cuy. Untung Noru sama Linnya gak kenapa-kenapa. Goblinnya juga sekarang udah penuh luka. Tapi lagi-lagi regennya tuh di luar nalar cuy. Langsung hilang tuh luka-lukanya. Ya elah, gak selesai-selesai dong kalau kayak gini. Tiba-tiba Noru ngide nih. Dia minta Lin buat nembak punggung Noru pakai sihir anginnya tadi. Lin jelas gak mau lah. Soalnya sihir tadi tuh destruktif banget. Nah, maksud Noru tuh yang ditembak pedangnya aja. Soalnya nih pedang kan gak bisa rusak. Lin langsung nurut deh. Dan sihirnya dia nembak punggung Noru. Dan Noru langsung maju kenceng banget. Noru pun ngaktifin skill di kakinya buat ngehindarin semua batang-batang yang datang. Sampai akhirnya Noru lompat. Dan tepat ngenain batu magisnya. Tuh batu langsung copot tuh. Goblinnya pun langsung kesakitan dan panik gitu. Sekarang batunya udah diamanin sama Lin. Noru minta Lin buat ngefinish tuh Goblin. Tapi Noru minta Lin pakai cara yang paling gak nyiksa. Oke deh, akhirnya Lin pakai sihir apinya buat ngebakar tuh Goblin. Akhirnya matoi juga tuh Goblin. Walaupun Goblin, mereka berdua tetap ngedoain semoga jalannya ke akhirat lancar. Ya ampun, akhlaknya keren banget deh mereka. Harus dicontoh ya guys. Hihihi. Noru terus mikir kalau dia mau hiatus dulu habis ini. Noru ngerasa dirinya tuh udah kepedean banget. Noru milih buat latihan keras lagi. Ya kali ngelawan Goblin lemah doang dia kerepotan kayak gini. Pikir si Noru. Ya Allah, tolong dong nih orang tulul dikasih tahu. Habis itu batu magis tadi langsung diserahin ke Rain. Rain kaget dong. Masa di hutan sini ada Goblin Emperor? Ditambah lagi dia tuh pakai batu magis yang semurni ini. Mana kata mereka Goblin yang tadi tuh ukurannya beberapa kali lebih besar daripada Goblin King biasanya. Rain ngerasa ada yang aneh dari kejadian ini. Rain percaya kalau kejadian ini tuh ulah kekaisaran magis. Tapi Rain bersyukur karena Lin tuh baik-baik aja. Rain jadi salut banget karena mereka bisa ngalahin monster berdua aja. Si Rain jadi makin penasaran lah sama Noru. Habis itu Rain nyuruh intel-intelnya buat ngelanjutin penyelidikan. Di Guild, Master bangga banget nih karena bocah ingusannya dulu itu udah bisa ngalahin Goblin. Noru ngomong kalau dia tuh gak nyangka Goblin tuh ternyata senyeremin itu. Dan ngasih semua kreditnya ke Lin. Sedangkan Lin yang gak terima, ngasih balik semua kredit itu ke Noru. Ya walaupun gitu, ini pengalaman berharga buat Noru. Bahkan Noru baru tahu kalau kelemahan Goblin tuh batu di jidatnya. Lah, si Master jadi bingung dong. Biasanya batu Goblin itu ada di jantung atau di tenggorokannya gitu. Yang kalian lawan tuh beneran Goblin bukan? Tanya si Master penasaran. Noru sih iya-iya aja. Sedangkan Lin nurut kata senseinya. Baginya, kalau Noru bilang itu Goblin biasa ya, berarti itu cuma Goblin. Padahal kan itu Goblin Emperor, anjir. Ya udah deh, Master pun minta telinga kanan buat klaim hadiah. Wah, mereka langsung ngangong tuh. Tuh kan, benar kelupaan. Yalah, mana Goblinnya udah jadi abu cuy. Aduh, Lin mulai ketularan Noru deh tololnya. Rain jadi stres banget gara-gara bacain laporan dari rakyat. Mereka pada dengar suara-suara aneh dan ternaknya tuh pada gelisah. Dan pastilah ini ulah monster ya kan? Akhirnya Rain ngeh tuh kalau ini pasti sabotase lagi. Sama kayak insiden Goblin Kaisar kemarin itu. Rain langsung merintahin semua bawahan untuk bersiap-siap menghadapi serangan. Rain sekarang lagi bener-bener kesel banget tuh. Dia gak habis pikir kalau kerajaan Deridas bakalan sekejam ini.
Dedidas kan PNSD labirin doang ya. Tapi kalau kayak gini, sama aja Dedidas mau ngehancurin negara. Di kota, Noru sama Lain lagi enak-enak mamam. Ternyata Master Guild tuh gak tega sama mereka. Dan tetap dikasih upah. Kan imbalan basmi goblin cuma dikit. Makanya Master kasih aja deh ke mereka. Hihihi. Terus karena misinya udah selesai, Noru penasaran nih. Lin mau ngintilin dia sampai kapan ya? Panjang umur. Selesai maam, Lin langsung izin buat pulang. Noru lega banget nih. Tapi tiba-tiba Rain datang dong. Noru sama Lin disuruh ke kota di pegunungan besok pagi. Rain gak dikasih detailnya sih. Yang pasti mereka bakalan berangkat naik kereta kuda dan dikawal. Noru ngira ini tuh palingan misi nganter barang doang. Jadi dia oke-oke aja. Paginya Noru seneng banget tuh naik kereta kuda. Orang udik kayak dia mah mana pernah naik kayak ginian kan? Hihihi. Apalagi pemandangannya cakep banget gini. Wih, enjoy banget lah dia. Kenikmatan mana lagi yang kau dustakan ya kan? Tapi gak tahu kenapa kok Lin kayak murung gitu ya. Ternyata Lin tuh diam aja karena dia ngerasa gak enak sama Noru. Soalnya misinya kali ini tuh receh banget. Rain cuma nyuruh mereka ke negeri tetangga tanpa disuruh ngapa-ngapain. Tapi juga gara-gara itu Lin jadi khawatir banget nih. Dia tahu kalau Rain tuh nyembunyiin sesuatu. Tapi Ines nyuruh Lin buat tenang aja. Kan ada dia di samping Lin. Ternyata aslinya Ines tuh dapat misi rahasia. Rain ngasih tahu kalau mulai ke depannya, ibu kota tuh bakalan dapat serangan hebat. Dan kalau Ines dapat kabar tentang kehancuran ibu kota, Ines disuruh buat jagain Lin di negeri tetangga. Pokoknya Lin gak boleh pulang deh. Apalagi Lin juga belum tahu apa-apa tentang masalah ini. Ines ngerasa gak enak lah. Karena sebagai prajurit kerajaan, dia harusnya ikut ngejagain ibu kota kan. Tapi Rain gak bisa mempercayai orang lain selain Ines sama Noru buat ngejagain Lin. Noru dan yang lainnya akhirnya berhenti dulu buat istirahat. Ines minta maaf ke Noru karena udah ngerepotin tuh. Dan Ines juga bilang kalau keamanan Noru tuh tanggung jawabnya Ines. Noru mah aslinya gak butuh orang lain buat ngelindungin dia. Apalagi Noru juga udah pede banget sama skill kaburnya. Ines bilang kalau Noru tuh gak perlu kabur-kaburan gitu. Soalnya Ines punya tameng. Ines juga langsung nunjukin sihir tamengnya. Wah, keren juga sih. Walau tipis kayak gini, tapi nih tameng kuatnya bukan main cuy. Tameng ini gak bisa hancur. Noru jadi keinget lah sama cowok tombak yang dia lawan kemarin itu. Siapa ya namanya ya? Oh iya, Armadillo. Berarti Noru. Bejil jauh banget cu. Namanya Gilbert Jir. Dasar tulul. Nah, Noru inget nih kalau Gilbert tuh kuat banget. Bahkan bisa ngalahin naga sendirian. Noru jadi penasaran, Ines aslinya tuh sekuat apa sih? Noru jadi ngerasa bangga nih, karena dia kenal banyak orang-orang kuat dan punya bakat kayak Ines ini. Ngomongin soal bakat, Ines kecil dulu tuh gak sengaja nemuin bakatnya. Teman-temannya pada penasaran sama bakatnya Ines. Tapi pas mereka nyoba nyentuh, luka dong. Dari situ Ines trauma banget. Walau temennya udah disembuhin, tapi tetap aja Ines jadi takut buat nunjukin bakatnya lagi. Ines langsung dipanggil tuh sama 3 kudus. Dengan ragu-ragu, Ines langsung nunjukin bakatnya ke mereka. Nah, menurut Oken, bakat Ines nih termasuk bakat dari langit. Ditambah ini tuh langka banget, karena bisa jadi bilah yang bisa motong apapun. Dan bisa juga buat jadi tameng yang gak bisa dihancurin. Dan Dalsi Santo Tameng jadi tertarik tuh sama Ines. Nah, dari situ Ines belajar dari dia. Bahkan Ines pas kecil tuh udah bisa ngehancurin batu segede gaban pakai tamengnya loh. OP banget gak tuh? Tapi tetap aja, Ines trauma bakalan ngelukain orang lain lagi. Alhasil Ines jadi ngejauhin semua orang. Tapi karena itu juga Ines jadi punya mental baja. Terus pas Ines ketemu sama Noru dan Noru nyebutin namanya, Ines langsung shock banget tuh. Soalnya Ines pernah dengar nama itu. Jadi ceritanya dulu pas Ines lagi ke pojok sama monster di hutan, Dandalk datang buat nolongin Ines. Dan saat itu Dandalk kayak bergumam gitu. Andai masih ada Noru. Ines jadi keinget banget sama nama itu. Soalnya Dandalk sering nyebut tuh nama tanpa sadar. Makin lama, Ines jadi iri banget lah sama tuh nama. Karena Ines gak pernah bener-bener jadi andalannya Dandalk. Padahal kan bakatnya udah keren banget nih. Ines jadi benci tuh sama Noru. Yang bahkan saat itu tuh belum pernah dia temuin. Nah, pas ketemu, Ines makin benci lah sama Noru. Gara-garanya, ya sikap Noru yang udik dan gak sopan itulah. Ines jadi uring-uringan sendiri kan. Terus tiba-tiba Noru ngeliat sesuatu yang sus gitu. Dia ngeliat ada yang bergerak di ladang gandum.
Mana gandum-gandumnya tiba-tiba pada mati lagi. Lin yang lihat itu langsung minta berhenti dan pakai sihir uncovernya. Dan jeng-jeng, beneran ada monsternya dong. Mana mah bocil juga lagi. Di sisi lain, serangan di ibu kota udah dimulai. Rin langsung merintahin semuanya buat bergerak. Raja kesel banget tuh sama Deridas keparat itu. Raja gak nyangka kalau ternyata Deridas benar-benar segila ini. Justru Ray nebak kalau ini tuh baru permulaan aja. 6 kudus kerajaan udah dikerahkan semua. Dan sekarang mereka harus ngatasin situasi ini sendiri-sendiri. Di hutan, Goblin Emperor muncul lebih banyak lagi. Banyak yang udah luka-luka juga. Untung aja Dandalk tepat waktu dan bisa ngelindungin mereka. Siksi Santo Pedang pun ikutan. Mian sama pasukannya juga nyerang dari jarak jauh. Oken si guru besar sihir juga ada tuh. Pokoknya semua pada sibuk melawan serangan monster deh. Rain yang lihat keadaan itu jadi khawatir sama adeknya. Sedangkan di tempat Lin, ternyata si bocil tadi tuh masternya. Tapi ke-reveal. Monsternya malah nyerang masternya sendiri dong. Noru yang polos itu langsung gercep buat nolongin tuh bocil. Dan perinya Noru langsung bikin monster sibuk. Menurut Ines, tuh bocil bukan kebetulan ada di sana. Ines tahu kalau tuh bocil lah yang ngebawa nih monster. Ditambah monster ini tuh bernama naga wabah hitam. Jadi di dunia ini tuh awalnya ada ras iblis. Perawakannya tuh emang mirip sama manusia. Tapi mereka punya skill khusus yang bisa ngomong sama monster. Bahkan 200 tahun lalu, mereka ini ngendaliin monster ganas dan nyaris ngancurin negara. Karena itulah ras iblis mulai dibonti. Dan harusnya mereka sih sekarang udah punah. Tapi menurut Rain, kayaknya ada kemungkinan kalau ada iblis-iblis yang lolos. Dan mereka tuh pasti dendam banget sama manusia. Nah, sekarang udah jelas. Kalau tuh bocil yang ditolongin sama Noru adalah seorang iblis. Soalnya naga ini habitat aslinya ada di rawa-rawa. Gak mungkin tiba-tiba ada di sini ya kan? Dan kemungkinan nih bocil mau bawa tuh naga ke ibu kota. Ini sekarang tuh malah heran sama Noru yang repot-repot nolongin musuh kayak gitu. Ya gimana ya? Noru kan tulul dan gak tahu apa-apa. Tapi ya tetap aja, Ines kesel banget tuh. Orang yang diakuin sama Dandalk ternyata sebodoh ini toh. Noru juga polos banget masih ngelawan tuh naga. Pas Lin mau nolongin Noru, langsung ditahan dong sama Ines. Mana Ines bilang kalau Noru tuh udah gak tertolong lagi. Sedangkan Noru masih asik ngelawan nih kodok. Dia nganggapnya nih kodok ya guys, bukan naga. Soalnya emang mirip kodok sih. Noru heran kenapa nih kodok tuh kuat doang tapi lambat gerakannya anjir. Bahkan Goblin kemarin tuh lebih kuat deh kalau dibandingin sama nih kodok. Tapi tiba-tiba kodoknya ngeluarin asap hitam gitu. Pas ditangkis sama Noru, malah nyebar dong. Dan langsung kerasa efeknya. Di sini Noru sadar kalau ini tuh asap beracun. Kepala Noru langsung pusing dan badannya mulai susah digerakin. Noru mulai tumbang tuh. Lin pengen banget ke sana, tapi ditahan sama Ines. Bahaya kalau Lin deket-deket tuh naga. Inilah kenapa tuh naga dinamai naga wabah hitam. Dia ngebawa wabah ke seluruh makhluk hidup. Dan pas nih naga mau nyembur lagi, Ines langsung bikin barrier pakai tamengnya. Menurut Ines, sekali ngirup tuh racun, akibatnya tuh fatal banget. Bahkan Sen terkuat aja bakalan sulit buat nyembuhin tuh racun. Karena itulah Ines bilang kalau Noru tuh udah gak ketolong lagi. Dan bener aja, nih naga langsung nyemburin racun lagi. Ines langsung bikin barrier yang bener-bener no celah tuh. Lin juga pakai sihir purify-nya. Tapi gak ngefek apa-apa anjir. Bahkan burung aja pada mati berjatuhan. Ines sekarang jadi merasa bersalah sama Noru yang lagi sekarat. Tapi tetap aja, prioritas Ines tuh tetap keselamatannya Lin. Terus tiba-tiba ada kuku naga yang melayang. Dan asap racunnya pun mulai hilang dong. Kelihatan lagi tuh kalau Noru yang ternyata masih hidup dan lanjut ngelawan naganya. Walau keadaannya tuh udah ancur-ancuran, tapi Noru masih berdiri dan bertarung demi ngelindungin orang lain. Ines ngerasa tertampar banget tuh. Ines yang murid Santo Tameng ini harusnya punya tekad yang sama kayak Noru. Impian Ines tuh justru jadi orang yang kayak Noru ini. Ngelindungin orang lain meski nyawanya sendiri bayarannya. Bener-bener tameng sejati. Noru terus disembur lagi tuh sama Nikodok. Tentunya Noru nyoba buat nebas dong. Tapi tiba-tiba Noru kecapean. Dia akhirnya tumbang deh. Tapi sempet ngomong, kalau segini doang kayaknya masih bisa kuatasin ya. Hah? Gimana? Kayaknya kamu udah kepayahan deh Noru. Kodoknya aja sampai bingung tuh. Terus kita ditunjukin masa lalu dari si bocil iblis.
Terlihat anak-anak dari ras iblis yang lagi pada di penjara. Nah, anak-anak iblis ini sering disebut anak-anak terkutuk. Dan mereka ini dipelihara dengan cara yang gak wajar. Mana ngasih makannya aja lebih parah daripada ngasih makan ternak loh, bejil. Mereka terus-terusan disiksa karena leluhur mereka tuh ngendaliin monster buat nyerang manusia. Si bocil tadi namanya Rolo. Dia sering disiksa sama penjaga penjaranya. Kasian banget sih liatnya. Soalnya ya walaupun ras iblis, tapi mereka ini kan cuma anak-anak yang gak tahu apa-apa kan ya. Udah gitu Rolo juga sering dipajang di depan masyarakat buat diolok-olok. Nah lama-lama Rolo tuh mulai bisa baca isi hati dan pikiran orang-orang di sekitarnya. Pas orang-orang nyadar kalau Rolo punya kemampuan kayak gitu, wih lah perlakuan mereka ke Rolo jadi lebih kejam lagi dong. Tapi walaupun diperlakukan kayak gitu, Rolo sama sekali gak nyimpen dendam atau kekesalan ke mereka semua. Rolo cuma pengen kedamaian aja. Sampai suatu hari, Rolo dikasih misi buat nganterin monster ke ibu kota. Kalau Rolo mau dan berhasil, imbalannya anak-anak iblis yang lainnya tuh bisa bebas dan makan sepuasnya. Intinya mereka tuh gak akan disiksa lagi deh. Tapi kalau Rolo nolak, mereka bakalan diperlakuin lebih buruk daripada yang kemarin. Rolo tuh aslinya ketakutan. Apalagi dia gak bisa baca pikiran nih orang gara-gara dia tuh pakai alat sihir di kepalanya. Jadi Rolo tuh gak tahu niatan asli orang ini. Tapi Rolo tuh mau coba percaya sama omongannya. Jadi deh Rolo nerima tuh misi. Nah pas di perjalanan itulah Rolo ketemu sama rombongannya Noru. Ketika bariernya dihancurin sama Alin, kontrol monster si Rolo juga lepas. Jadi deh dia diserang sama monster kodok yang dia bawa. Tapi Rolo tuh udah gak ada penyesalan lagi. Ya walaupun misinya gagal, tapi akhirnya dia bisa meninggoy dengan damai dan lepas dari kesengsaraan. Rolo cuma berharap kalau dikasih reinkarnasi, dia ngarep bisa hidup aman dan gak dipukulin lagi. Pokoknya si Rolo tuh udah pasrah banget deh. Sampai tiba-tiba Noru datang buat nyelamatin Rolo. Rolo kagum banget tuh waktu ngeliat Noru ngelawan kodok itu. Apalagi pas kodoknya nyemburin racun. Noru tuh malah ngasih spell low heal-nya ke Rolo juga. Rolo benar-benar ngerasa dilindungin banget sama Noru. Semua racun dan serangan si kodok ditangkis sama Noru. Sama sekali gak ada yang ngenain mereka. Sampai akhirnya Norunya tumbang. Rolo bingung tuh harus ngapain. Tapi kok Norunya malah ngerasa kalau segini doang tuh dia masih bisa tahan ya? Lah kok? Apa maksudnya? Nah, jadi kita flashback dulu guys. Pas kecil dulu, Noru tuh sering cari makanan ke hutan. Tumbuhan yang dianggap bisa dimakan tuh pasti Noru bawa pulang. Langsung deh tuh diublek-ublek dan dimasak. Pas sudah matang ya dimukbang deh. Tapi taunya ada yang beracun dong. Mana Norunya langsung muntah darah gitu bejil. Dan sisa-sisa kesadarannya, Noru langsung pakai skill low heal-nya. Untungnya Noru masih selamat tuh. Ya walaupun dia masih lemes dan kesakitan, Noru pun nyoba nyari info soal tumbuhan yang dia makan semalam. Ternyata dia tuh mamam jamur pembunuh naga dong. Buset, namanya aja udah serem banget cuy. Tapi ya Noru juga udah gak bisa ngapa-ngapain racunnya lagi. Orang udah ketelenjir. Tapi yang Noru tahu, dia harus ngelanjutin latihannya lagi. Pokoknya Noru tuh gak boleh absen sehari pun deh buat latihan. Nah ini harus dicontoh ya teman-teman. Walau udah sakratul maut, tapi kita tetap harus belajar dan berlatih. Tapi ya gitulah, baru 2 kali gebuk kayu, badannya Noru udah ambruk lagi dan muntah-muntah. Dia cuma bisa ngelohilin doang. Sampai tiba-tiba Noru kebangun di tempat tidur dan gak ngerasain sakit lagi. Dia cuma ngerasa lapar doang. Jadilah Noru ke hutan lagi deh buat nyari bahan makanan. Sekarang Noru tahu kalau dia tuh harus hati-hati dan gak boleh sembarangan ambil tumbuhan random. Iyalah, tapi sekarang tuh pantatnya Noru digigit ular beracun dong, bejil. Jadilah Noru pingsan dan keracunan lagi. Aduh, sial banget sih kamu, Dek. Tapi entah kenapa, waktu Noru bangun, dia tuh gak ngerasain sakit sama sekali. Kayak sehat-sehat aja gitu. Nah, si ular tuh malah dibawa pulang dan dimakan dong sama Noru. Kirain rasanya bakalan aneh. Taunya enak banget dong. Dan Norunya juga gak ngerasa gejala-gejala keracunan atau apa. Wah, kayaknya badannya Noru udah kebal nih sama racun. Ya udah deh, Noru ngetes lagi. Besoknya dia coba sengaja digigit ular yang sama. Dan bener aja dong, racunnya gak nyebar kemana-mana. Dan gak kerasa apa-apa. Wah, Noru jadi semangat nih.
Siapa tahu dia bisa dapetin skill baru ya kan? Sejak itu Noru mulai sengaja makan hewan dan tumbuhan yang beracun. Ya walau kadang tepar dan muntah darah dikit gak ngaruh lah ya. Hihihi. Tapi udah kayak gitu, si Norunya masih gak dapet skill baru dong. Yalah Noru, ada cobaan malah dicobain kamu nih. Kembali ke pertarungan. Noru ngerasa dia tuh udah sehat walafiat. Tubuhnya udah mulai kebiasa sama racun si kodok. Wah, Noru langsung mikir nih. Si kodok beracun ini pasti enak banget kalau dimamam. Noru jadi penasaran dan pengen nyobain rasanya tuh. Lah, kok kamu malah jadi layo sih Noru? Terus si kodok udah mulai ngamuk lagi. Semua serangannya ditangkis tanpa celah sama si Noru. Rolo aja sampai kagum ngeliatnya. Akhirnya Noru nangkis si kodok sampai lidahnya tuh kegigit. Si kodok langsung ngamuk juga dan siap-siap ngeluarin racun ultimate-nya tuh. Tapi sebelum sempet nyembur, sama Noru udah dipentung duluan. Nah kan meledak di mulut, mampus dah tuh kodok. Semua yang nonton pada siksek-sok tuh. Gokil emang si Noru ini. Noru terus mastiin apa Rolo gak kenapa-kenapa. Rolo sambil terbata-bata nyoba buat ngejelasin kalau Noru tuh salah paham. Rolo ngaku tuh kalau dialah yang ngebawa tuh monster ke sini. Dan tujuan mereka tuh mau ke kota. Ngedengar itu, si Noru malah mikir kalau kodoknya tuh mau dijual di kota buat dimakan dong. Dikiranya nih kodok tuh hewan ternaknya si Rolo yang berharga gitu. Makanya si Rolo pakai sihir pengelabuan biar nggak dibegal orang. Noru jadi ngerasa bersalah karena udah ngebunuh tuh kodok. Ya Allah Noru, jadi orang jangan bego-bego amat nampak dah. Mana Noru langsung minta maaf ke Rolo dan bersedia mau ganti rugi pula. Aduh, tolol tuh gratis sih, tapi jangan diembat semua dong Noru. Nih om-om ngapa dah? Rolo gak ngerti tuh harus ngapain lagi sekarang. Noru sekarang tuh jadi penasaran gimana caranya Rolo ngebawa tuh kodok. Ya Rolo jawab aja kalau dia tuh bisa ngendaliin monster, karena dia itu ras iblis. Noru jadi excited banget tuh sama skillnya Rolo. Kalau Noru punya skill kayak gitu, pasti semua kerjaan jadi lebih gampang. Pas bertani bisa dibantuin sama hewan-hewan gede. Terus bisa kirim surat pakai burung. Dan ngatur hewan ternak juga pasti lebih praktis ya kan? Rolo terus mikir lah. Kayaknya baru kali ini deh dia ketemu sama orang sebaik Noru. Bukan baik deh, bukan. Lebih ke goblok sih kalau dia ini. Habis itu Lin sama Ines nyusulin Noru. Lin langsung mau nyembuhin Noru tuh. Tapi Norunya sendiri udah gak kenapa-kenapa. Sama sekali gak ada luka bejil. Bahkan efek racun juga gak kelihatan. Lin sama Ines bener-bener kaget tuh. Bisa-bisanya Noru tahan sama racun yang terlalu mematikan itu. Lin tiba-tiba mikir lah. Kayaknya Noru tuh udah selevel Saint deh. Pasti latihannya luar biasa berat. Jadi pikiran dan badan Noru tuh dilindungin sama spirit suci. Lin jadi makin respect lah sama Noru. Soalnya Saint kenalannya Lin aja bisa di level itu butuh latihan 40 tahun, jir. Sedangkan Noru udah bisa kayak gitu di umur yang masih muda. Bang iya. Habis itu Noru malah nyuruh Lin buat ngecek si Rolo. Lin sih udah sinis duluan tuh. Soalnya pas dilihat dari dekat, kelihatan jelas banget kalau Rolo tuh anak iblis. Mana Noru juga mau ngajak Rolo naik kereta pula. Ines langsung ralang lah. Ngapain sih ras iblis yang harusnya dimusnahkan malah ditolongin gini sama Noru? Noru malah ngomong kalau dia tuh gak enak sama Rolo. Soalnya udah ngacauin pekerjaan yang antar tuh monster. Ines sama Lin jelas langsung heran lah. Kok bisa ada orang sedongong ini sih? Mereka jadi penasaran tuh siapa yang nyuruh Rolo bawa tuh monster. Tapi Rolo gak tahu. Rolo diberangkatin dengan mata tertutup. Jadi dia gak ngerti jalan pulang juga. Pas dicek, ternyata Rolo ini tuh emang jujur. Bahkan ada tanda kalau Rolo tuh seorang budak. Sedangkan di kerajaan Klis, perbudakan tuh dilarang. Tapi di negeri-negeri lain tuh masih banyak sih. Noru terus minta lagi ke mereka buat bawa Rolo ke kota terdekat. Di sini Lin bimbang banget tuh. Soalnya Lin juga ngerasa kalau ras iblis yang sekarang di depannya ini tuh gak sejahat kata-kata orang. Mana Rolo juga cuma bocil polos biasa lagi. Jadi deh, Lin minta izin ke Ines buat ngebawa Rolo bareng sama mereka. Tapi Ines masih gak bisa nerima permintaan ini. Karena gimana pun juga, Rolo tuh tetap iblis. Ditambah lagi sikon mereka sekarang ini tuh serba salah. Soalnya kota teokrasi Kudus Mitra tujuan mereka tuh melarang ras iblis buat masuk. Tapi kalau Rolo ditinggalin gitu aja, pasti dia juga bakalan kesusahan sendiri. Lin jadi harus mikir keras tuh buat nyari jalan keluarnya. Nah, terus tiba-tiba ada suara cowok yang gak dikenal.
Mana senjatanya lengkap banget, bejil. Aneh dah, kukira dia udah tewas keracunan dari tadi. Katanya, walau siapa lagi nih? Orang sus yang tiba-tiba muncul tadi langsung ngedumel gak jelas. Kita panggil aja si Cogil ya. Dia ngomongin tentang kodok wabah yang udah mati itu. Naru langsung nebak kalau orang ini tuh klien yang bayar Loro. Tapi bukan dong. Si Cogil ini juga orang sewaan gitu. Wele, Noru malah minta maaf dong sama dia. Noru gak enak karena udah ngancurin kodok tadi. Lah bang, ngapain malah minta maaf sama musuh, bejil? Mana tuh Cogil ngomong kalau dia tuh mau jemput Lolo lagi. Dikira Noru nih orang beneran temennya Lolo dong. Aduh bang, please dong, jangan tolol-tolol banget. Tuh Cogil langsung gerak cepet banget buat nusuk Lolo. Untung Noru refleks buat ngeper itu serangan. Norunya tambah ngangong dong. Loh, katanya mau dijemput, kok malah mau dibunuh sih? Bukannya membunuh anak kecil tuh gak boleh ya? Kata Noru sambil nahan serangan si Cogil. Cogilnya heran dong sama ketuluan Noru. Alah, tos dulu kita bang. Gerakan si Cogil cepetnya gak kaleng-kaleng cuy. Tapi Noru tetap bisa nangkis sampai bikin senjata tuh Cogil patah. Sedangkan Lin cuma bisa nontonin doang sambil dijagain Ines. Tapi sebenarnya Lin tuh juga gak bisa ngeliat gerakan mereka sih. Terlalu cepet, bejil. Si Cogil akhirnya jaga jarak. Dia heran kok serangannya tuh gak ada yang masuk ya. Semuanya ditangkis sama orang aneh satu ini. Dicoba lagi nih sambil nambah speed. Ditangkis lagi dong. Ya walaupun Noru nangkisnya sampai keseret mundur jauh banget sih. Noru juga heran. Anjim, si Cogil nyerang cuma pakai belati tapi bisa squat ini cuy. Gile benar. Tapi abis dipakai sekali buat nyerang Noru, belati silvernya langsung pecah. Lagi-lagi si Cogil tuh mikir kalau Noru tuh aneh banget. Dia terus pakai belatinya yang lain dan mulai nyerang lagi. Kali ini ditambah lagi tuh speed sama powernya. Noru cuma bisa bertahan doang. Deh, baru kali ini tuh Noru bisa ke pojok cuy. Ya gimana enggak? Si Cogil ini pakai jurus 1000 bayangan, bejil. Mana ada orang normal yang bisa jurus ginian? Tapi yang bisa nangkis juga bukan orang normal sih. Lin takjub banget tuh ngeliat pertarungan dua orang aneh ini. Tapi ya yang dilihat sih cuman angin-anginnya doang. Matanya tuh bener-bener gak bisa ngikutin gerakan mereka. Karena takut Lin kenapa-kenapa, Ines langsung masang tameng sihirnya dan nyuruh Lin buat mundur. Ines akhirnya sadar kalau tuh Cogil adalah Zandu si orang mati. Bukan zombie ya guys ya, tapi cuma julukan doang kok. Zandu ini adalah mantan petualang rank S yang jadi buronan. Nah, kita flashback dikit ya. Dulu pas para santo lagi pada rapat, Ines datang sambil nanya sesuatu. Dia ngebawa buku yang isinya tuh kasus-kasus lama yang belum terungkap gitu. Ya apalagi kalau bukan kasus dari Zandu si orang mati ini. Dia tuh udah jadi petualang rank S di usia muda. Dan karena kelakuannya yang jahat, dia juga diincar tuh sama rank S lainnya buat dibantai. Si Gilbert tertarik banget tuh buat ngelawan Zandu. Tapi langsung dilarang sama si gurunya. Bahkan semua orang yang di sini juga. Soalnya kekuatan Zandu tuh gak kaleng-kaleng. Dan gak ada untungnya buat mereka ngelawan dia. Ya daripada ntar malah jadi korban, mending dihindari aja ya kan. Jadi si Zandu ini tuh udah nguasain ilmu dwarf kuno dari kecil. Bahkan dia dapat gelar Dragon Slayer di usia 13 tahun. Bakatnya tuh jauh lebih gede daripada Gilbert. Terus karena kekuatannya, namanya jadi kesohor di seantero negeri. Dan dia bisa jadi petualang top dalam waktu singkat. Ines jadi penasaran lah. Kok orang sekuat itu bisa jadi kriminal sih? Nah, ternyata emang dia tuh kejem banget. Zandu pernah ngebunuh 35 pedagang sipil yang gak berdosa. Gara-gara itu, asosiasi guild tuh jadi pengen nyabut status petualang si Zandu. Tapi gak bisa segampang itu. Soalnya sebagai petualang, jasa Zandu tuh juga gede banget. Dia sering nyelesain misi-misi rank S yang bahkan petualang top aja kesusahan. Makanya jadi ada dua kubu nih di asosiasi guild. Kubu yang pro sama Zandu dan yang kontra sama dia. Alhasil kasusnya pun jadi ngegantung gitu aja. Intinya Zandu tuh kalau nerima misi gak pandang bulu deh. Apa aja dia gasin selama cuan. Mau itu misi baik ataupun misi jahat. Dan yang paling kejam, Zandu tuh pernah ngancurin satu negara sendirian. Bahkan seluruh anggota keluarga kerajaan juga dibantai sama dia. Udah kayak ngebunuh goblin aja anjir. Pokoknya selama ada klien yang berani bayar mahal, pasti diokein lah sama dia. Dari situ makin banyak yang ngebonti Zandu.
Tapi siapapun yang mau ngelawan dia, malah metong sendiri dong. Jadi nilai bounty si Zandu tuh makin tinggi lah. Tapi gara-gara itu, gue jadi ngehapus bounty-nya si Zandu. Maksudnya tuh ya biar gak ada petualang yang lawan dia lagi. Takut pada meninggoy, anjir. Anjir, berarti kuat banget tuh si Cogil tadi. Nah, balik ke Noru. Gara-gara ditangkis-tangkisin mulu sama Noru, koleksi belati si Zandu mulai habis nih. Makin kesel lah dia. Nih orang kok aneh banget sih. Tolol tapi kuat anjir. Padahal belati-belati Zandu terbuat dari bahan-bahan mahal dan gak gampang hancur loh. Iyalah, si Noru malah minta maaf lagi anjir. Gara-gara dia tuh udah ngerusakin belati-belatinya Zandu. Bahkan dia juga mau ganti rugi dong. Sumpah deh, capek banget sama Noru. Zandu makin heran lah. Apalagi ngeliat pedangnya Noru. Udah hitam, jelek, tapi kok kuat banget anjir. Mithril sama taring naga aja hancur-hancuran buat ngelawan tuh pedang. Mau gak mau Zandu pun harus ngepakai senjata ultimate-nya, yaitu salib yang dari tadi dibawa-bawa mulu. Dia ngelempar tuh salib, dan tiba-tiba salibnya berubah jadi dagger-dagger kecil. Katanya satu dagger ini aja tuh bisa ngehancurin puluhan pedang besi loh. Dan tentu aja bisa ngebantai ratusan orang sekaligus. Zandu nama ini dagger salib perak. Langsung deh tuh dagger diarahin ke Noru dan Rolo. Beberapa bisa diperi sama Noru. Tapi tetap aja, karena terlalu banyak, Noru tuh harus pakai badannya sendiri buat ngelindungin Rolo. Jadi habis nangkis pakai pedang, langsung gantian pakai tameng daging. Gitu terus. Ngeliat Noru yang kesusahan, Ines jadi ketrigger tuh buat nolongin. Tapi dia ingat kalau prioritasnya tuh ngejagain Lin. Tapi ya tetap aja Ines gak tega. Ya udah, dia pun langsung minta izin sama Lin buat nolongin Noru. Alah, kenapa gak dari tadi dah? Pas banget tuh si Norunya lagi kewalahan. Tameng Ines langsung join war juga. Gara-gara itu Noru gak perlu lagi buat ngorbanin badannya. Nah gitu dong Ines, jangan AFK mulu napa. Ines juga nyerang Zandu tuh pakai tamengnya. Noru terus mikir kalau tameng Ines nih berguna banget ya. Bisa attack dan defense bebarengan. Tapi karena speed Ines tuh gak sebanding sama Zandu, jadi serangannya tuh gak ada yang kena. Kalau kayak gini mah gak bakalan selesai-selesai nih. Noru terus nyari ide tuh. Tiba-tiba dia ngeliat kuku kodok yang udah mati tadi. Langsung deh Noru nyuruh Ines buat ngilangin sedikit tameng sihirnya. Noru juga pakai sihir peningkatan ke tangannya. Dan cepet dia ngelempar kuku-kuku tadi ke arah tuh dagger. Langsung pada hancur dong dagger-daggernya. Noru langsung ngumpulin kuku-kuku lagi untuk lempar-lempar terus. Ini sih tinggal banyak-banyakan kuku sama dagger doang. Terus tiba-tiba Zandu muncul di belakangnya Ines. Serangannya tuh hampir aja kenain matanya Ines. Untung Noru refleks ngeperi si Zandu. Zandu kesel banget tuh gara-gara gerakannya kebaca mulu sama Noru. Ditambah lagi belatinya tuh pakai bahan terkuat adamantit. Masih aja kalah sama pedang jeleknya Noru. Pedang apaan sih tuh? Pedang sama yang punya sama-sama aneh anjir, pikir si Zandu. Ya udah deh, gara-gara bad mood, Zandu mutusin buat udahan aja lah dan mau pulang. Dia juga gak jadi ke ibu kota yang katanya lagi ada festival meriah itu. Hah? Bentar-bentar. Festival meriah apaan anjir? Tanya Ines sama Lin. Tapi Zandu tuh gak tahu detailnya. Dia cuma dikasih tahu kalau bakalan ada festival doang. Habis ngomong gitu, Zandu langsung cabut dari sana. Tapi bohong. Zandu tiba-tiba nyerang Noru lagi pakai pecahan belati di kakinya. Tapi sama aja. Noru gak ketipu alah, gagal maning. Ya udah, Zandu langsung nyerah buat ngelawan Noru dan akhirnya pergi beneran. Setelah Zandu pergi, Lin udah kepikiran banget tuh sama ibu kota. Dia tahu kalau festival tadi tuh maksudnya serangan ke ibu kota. Ya udah, Noru pun ngajakin Lin buat balik aja. Noru juga ngajakin Rolo buat ikutan mereka. Tapi si Rolonya tuh lagi gemeteran, jir. Rolo gak nyangka kalau Noru dan kawan-kawan ini berasal dari ibu kota. Dia ngomong kalau ibu kota tuh dalam bahaya besar. Soalnya musuh tuh bakalan ngebawa naga paling gede ke sana. Bahkan jauh lebih bahaya daripada kodok wabah hitam yang dikalahin Noru tadi. Lin langsung panik dong dan ngajakin Ines buat balik ke ibu kota. Bahkan Lin juga tahu kalau Ines tuh disuruh Rain kakaknya buat ngebawa kabur Lin. Tapi Lin gak mau kabur sendirian. Apalagi kalau ibu kotanya beneran hancur. Maka nasib Lin tuh bakalan kayak bangsa iblis yang kehilangan tempat tinggalnya. Ngeliat Lin yang ngemohon-mohon gitu, Ines akhirnya setuju. Tapi syaratnya Lin tuh gak boleh jauh-jauh dari Ines. Si Rolo juga setuju tuh buat ikutan.
Soalnya pasti yang ngebawa tuh naga bangsa iblis juga. Jadi Rolo kemungkinan bisa bantu dikit-dikit lah. Noru terus ngepuk-puk Rolo tuh sambil menatap jauh. Dikiranya Lin si Noru lagi mikirin ibu kota atau apa. Ternyata Noru tuh lagi nyesel banget gara-gara gak bisa ngicipin daging kodok beracun lagi dong. Ya Allah Noru, emang agak lain sih nih orang. Di perjalanan Lin khawatir banget tuh. Tapi dia yakin selama ada Noru pasti semuanya tuh bakalan aman. Lin benar-benar berharap banyak sama gurunya ini. Orangnya sendiri malah asik ngeliatin kuda di jalanan. Ya udah, Lin langsung ajakin Ines buat gaspol aja. Sedangkan kerajaan di ibu kota tuh udah hancur-hancuran banget. Tapi Rain dikabarin kalau sebagian besar warga tuh udah dievakuasi. Rain jadi agak lega. Kontribusi Nam Santo ini tuh benar-benar gak main-main. Berkat mereka ibu kota masih bisa bertahan. Rain juga udah naruh pasukan pengintai buat ngelacak serangan berikutnya. Terus tiba-tiba Rain ngeliat ada yang aneh tuh di awan. Wih, apaan tuh kayak fluffy-fluffy gitu. Langsung deh Rain pakai siraan covernya. Dan begitu pecah, ternyata itu naga raksasa bejil. Mana itu bukan naga hitam biasa lagi, tapi naga malapetaka. Anjrot, gimana nih? Habis itu kita flashback dulu nih. Waktu itu Noru diceritain sama ayahnya tentang pahlawan pembunuh naga. Jadi ada petualang hebat yang berhasil menggal kepala naga jahat dan langsung dapat titel pembunuh naga dong. Si petualang itu akhirnya ngasih kemakmuran ke negerinya. Nah, daging sisik tulang sampai kecakar naga yang habis dibunuhnya tadi itu bisa dimanfaatin semua. Wah, langsung tuh si Noru pengen jadi pahlawan pembunuh naga. Ayahnya ya cuma nyengir doang lah. Dia ngomong kalau ngalahin naga tuh gak gampang, Jir. Langkah kakinya aja bisa bikin gempa. Belum ayunan ekornya. Gunung juga runtuh tuh. Noru yang lagi asik nostalgia di kereta tiba-tiba kayak ngerasain sesuatu. Beneran dong, tiba-tiba ada naga muncul. Lin kaget banget. Dia gak nyangka yang muncul tuh naga malapetaka. Rakyat lagi pada ngumpul di kota. Langsung ketutupan tuh sama bayangan naganya. Mereka semua langsung takut banget lah anjir. Ya bayangin aja, ada naga segede gaban di atas kalian coba. Rain juga shock berat tuh. Dia benar-benar gak ngerti lagi pola pikirnya kekaisaran yang ngirim monster selevel ini. Apa mereka benar-benar mau musnahin semua orang di sini, ha? Ditambah, naga malapetaka tuh kan harusnya masih tertidur. Dan baru bangun 150 tahun lagi. Wah, kalau naganya udah di sini, berarti ada yang sengaja ngebangunin dong, anjir. Pas naga ngepakin sayapnya, langsung tuh ngebikin angin gede yang ngeruntuhin pemukiman warga. Rain langsung merintahin prajurit buat mengevakuasi semua warga keluar dari ibu kota. Yang gak mau evakuasi juga harus dipaksa. Prioritas Rain tuh semua warganya harus selamat deh. Mian ngeliat si naga udah mulai ngamuk tuh. Ditambah dia juga ngerasain titik-titik spawn monster pada bermunculan lagi. Mana mencar-mencar pula. Kalau kayak gini, 6 kudus gak bisa kumpul lah. Dan bener aja, para monster kroco-kroco mulai bermunculan. Masing-masing kudus gak bisa ninggalin tempat jaga mereka. Si Raja Clash yang lagi nontonin tuh naga juga disuruh Gilbert buat ikut ngungsi. Tapi Raja gak mau. Dan malah merintahin Gilbert buat mimpin evakuasi rakyat aja. Clash ngomong kalau sebagai raja, dia tuh punya tugas yang belum selesai. Dari kejauhan, Ines ngeliat kondisi ibu kota yang ancur-ancuran. Dia jadi mikir 2 kali tuh buat bawa Lin balik ke sana. Soalnya gak ada satupun manusia yang bisa selamat kalau berhadapan sama tuh naga. Apalagi di kota sekarang pasti lagi pada evakuasi. Tapi Lin yakin banget kalau ayahnya tuh pasti milih buat tinggal. Tapi ya tetap aja anjir. Mau sehebat apapun Clash, dia gak bisa ngadepin tuh naga sendirian. Lin benar-benar berharap kali ini ayahnya tuh mau ikut evakuasi. Noru si anomali ini malah nyantai banget dong. Oh, naga doang ya, katanya. Padahal tuh ya, si Noru ini tuh baru pertama kali ngeliat naga. Ternyata emang segede itu ya. Berarti yang baru dikalahinnya tadi jangan-jangan emang kodok beneran. Noru terus sadar kalau di ibu kota tuh masih ada ayah dan abangnya Lin. Tapi Lin udah pesimis tuh. Katanya mereka udah gak bakalan sempat kalau mau ke ibu kota. Eits, tidak ada yang mustahil dong bagi Noru. Noru bisa nih lari ke ibu kota. Sempet lah pasti. Hah? Gimana? Lari? Oh alah, ternyata Noru tuh pengen pakai cara komboan sama Lin kayak pas ngelawan Goblin dulu.
Yang Norunya tuh didorong-dorong pakai jurus anginnya Lin itu loh. Soalnya Noru juga gak mau Raja Clays matoy. Dia kan yang ngasih pedang Noru yang berguna banget ini. Jadi ya paling gak Noru pengen balas budi dan nyelamatin Clays gitu deh. Oke lah kalau Sensei Noru yang ngomong, Lin sih percaya aja. Lin heran kok dia gak kepikiran ya pakai cara itu. Masa dia kalah pinter sih sama senseinya yang anomali? Tapi ya yaudah deh. Yang penting udah punya solusi nih. Dan Lin percaya 100% sama senseinya itu. Di kota, Clays tiba-tiba keinget sama pertemuannya dengan kekaisaran dulu. Si kaisar ngomong kalau dia tuh pengen ngancurin negaranya Clays. Mana ngomongnya tuh enteng banget lagi. Tapi yang Clays gak habis pikir, ternyata omongan kaisar itu serius, jir. Clays ngerasa gagal bernegosiasi sama kekaisaran. Dia jadi ngerasa bertanggung jawab sama keadaan kotanya yang sekarang ini. Gara-gara itu, Clays gak mau kabur dan pengen ngadepin si naga sendirian. Tapi begitu sampai di balkon, Clays jadi keinget sama Lin. Ya, ayah mana sih yang gak kepikiran sama anaknya di saat-saat kayak gini? Tapi Clays langsung fokus lagi. Dia tahu dia gak boleh jadi raja yang egois. Clays harus prioritasin rakyatnya, bukan anaknya aja. Clays gak mau jadi kayak Mulyono dari negeri Konoha. Culaks! Clays juga udah megang pedang kesukaannya. Si Clays emang ngerasa lebih cocok sih sama pedang ini daripada pedang hitam jelek yang dikasih ke Noru itu. Di dalam hati, Clays minta maaf ke rakyatnya karena udah jadi pemimpin yang bodoh. Waduh, masih ada ya pemimpin yang sadar sama dosa-dosa besarnya. Clays tahu kalau dia tuh emang gak bisa ngalahin naga ini. Tapi seenggaknya, Clays pengen ngerebut salah satu mata si naga. Di saat yang sama, Ines langsung bikin sihir barrier berbentuk silinder. Terus si Noru disuruh berdiri di ujungnya. Walaupun ngangong, tapi Noru nurut aja tuh. Lin juga ambil posisi dan nge-spell banyak banget mantra penguatan. Wadaw, beda banget dari yang pas lawan Goblin dulu. Noru udah khawatir banget nih. Mau diapain nih anjir? Batin si Noru. Mana kata Lin katanya guncangan kali ini bakalan bener-bener kuat banget lagi. Dan begitu Lin ngeluarin sihir ledakan anginnya, Noru langsung hilang tuh gak kelihatan lagi. Wah, moga selamat sampai tujuan ya bang. Sementara itu, Clays udah adep-adepan nih sama si naga. Mana tuh naga udah mulai nge-charging jurusnya pula. Baru kena anginnya aja Clays udah kesusahan nahan biar gak terbang. Rin yang lihat tuh jadi ikutan deg-degan jir. Semburan naga itulah yang ngeratain benua ini ratusan tahun lalu. Semua orang yang nonton tuh benar-benar speechless. Dan gak tahu harus ngapain buat bantu si raja. Di sini Clay sadar kalau pedangnya ini tuh gak bisa ngapa-ngapain si naga. Akhirnya dia ngeluarin tuh dagger magisnya. Walaupun kecil, tapi dagger ini tuh bisa nyerap seluruh kekuatan magis si pengguna. Dan efeknya juga gede banget. Semua orang yang nonton momen ini tuh gak ada yang bisa berpaling. Mereka semua ngeliat keberanian si raja yang mereka hormati itu. Dia benar-benar all in berkorban demi negerinya. Walau tahu kalau itu tuh gak mungkin berhasil. Pas Clay sama naga mau adu jurus, tiba-tiba Noru muncul sambil ngeperi semburan tuh naga dong. Lele, semburannya jadi belok gitu anjir. Tapi emang efek ledakan semburannya tuh gokil banget. Sampai kelihatan dari seluruh penjuru dunia. Naga itu juga langsung oleng gara-gara kena efek perinya Noru. Hyuh, si raja selamat nih. Naga itu terus bangun sambil terheran-heran. Lah, kenapa bisa-bisanya dia jatuh ke tanah? Mana yang lakuin tuh manusia kecil dan lemah kayak Noru lagi? Naga malapetaka ini marah dong ya. Soalnya menurut prinsip si naga, yang kuat tuh nguasain yang lemah. Kan gitu hukum mutlak di dunia ini. Makanya dia tuh pengen ngasih paham si Noru. Terus si naga mulai tantrum lagi tuh. Ekornya nyabet-nyabet sampai ngeratain kota. Begitu ngarahin ekor ke arah Noru, langsung diperi lah tuh. Mampus, oleng lagi kan lu? Hihihi. Di sini Noru ngerasa lega. Soalnya dari tadi dia udah ngira kalau dia nih bakalan mati. Loh bentar-bentar. Jadi gimana ceritanya kok tiba-tiba Noru bisa nyampe ke sini? Nah, jadi waktu dijurus sama Lin tadi, Noru langsung ngacir banget tuh. Saking kencengnya Noru sampai pingsan sebentar. Untungnya dia langsung sadar. Noru langsung pakai peningkatan fisiknya biar nggak jatuh dan bisa terus lari. Noru memanfaatin gaya dorong dan bisa ngejaga kecepatannya. Nah, tahu-tahu Noru sampai tuh di tembok pembatas kota. Langsung deh lompat tinggi banget buat ngelewatin tembok.
Nah, pas lompat itu, Noru ngeliat si naga yang lagi charging jurus. Tapi Noru juga baru sadar kalau bentar lagi dia tuh mau tabrakan sama si naga. Ya udah, sekalian deh dia nge-parry tuh naga. Gitu ceritanya. Ya elah, ternyata cuma hoki doang toh. Noru aja heran bisa-bisanya dia tuh masih hidup sekarang ini. Hehehe. Tapi gara-gara ini Noru langsung kapok tuh. Dia nggak mau combo-comboan lagi sama Lin. Ngeri cuy. Hehehe. Nah, Noru terus mikir tuh. Ternyata ngelawan naga nggak sesusah itu ya. Anjrot, enggak cuy. Lo aja yang terlalu kuat. Noru langsung nganggep kalau dia tuh bisa ngadepin naga. Kalau segini doang mah enteng, kata Noru. Lin sama Ines yang nyusul naik kuda akhirnya sampai. Mereka langsung OTW jemput Raja selagi Noru sibuk sama tuh naga. Tapi tiba-tiba ada bangunan yang terbang. Untung aja Ines gercep menghindar. Ternyata itu adalah ulah Goblin Emperor. Mana ada banyak lagi. Walaupun ukurannya lebih kecil daripada yang dilawan Noru dulu, tapi tetap aja itu Goblin Emperor, jir. Tapi daripada lawan naga ya masih mending ini sih. Lin dan Ines langsung lawan tuh Goblin. Lin udah nyoba buat nyerang, tapi nggak ngefek apa-apa. Mana nih Goblin larinya cepet banget lagi. Untung si Rolo pakai kekuatan iblisnya untuk merintah mereka. Pas tuh Goblin nge-freeze, langsung disihir deh sama si Lin. Ines juga ngubah tamengnya jadi bentuk pedang. Dan sekali tebas, mereka berhasil ngalahin kumpulan Goblin Emperor itu. Anjay, combo yang keren nih dari mereka bertiga. Good job guys. Hehehe. Nah, sedangkan si naga lagi baiwan tuh sama Noru. Dia udah tantrum banget tuh. Soalnya sisik sama cakarnya pada retak-retak gara-gara di-parry sama Noru. Padahal tuh sisik terkenal keras banget loh, anjir. Sebenarnya nih ya, Noru tuh juga heran sama pedangnya. Kok bisa-bisanya nih pedang gak hancur-hancur? Mana lecet juga kagak anjay. Dibuat dari apa sih nih pedang? Nah, si naga yang udah ke pojok itu langsung terbang buat ngecharging semburannya lagi. Orang-orang mulai panik tuh. Dari chargingnya aja udah kelihatan kalau semburan yang ini tuh jauh lebih gede daripada yang tadi. Tapi begitu disembur, lagi-lagi sama Noru langsung di-parryin. Noru berhasil nangkis semburannya ke langit dan meledak di sana. Semua yang nonton sampai ngeri banget lihat efek ledakannya itu. Si naga makin ngamuk-ngamuk lah. Rolo aja sampai tahu kalau si naga tuh lagi marah besar. Menurut Rolo, tuh naga udah ngakuin Noru sebagai musuh yang susah dilawan. Nah, yang bikin tuh naga tambah kesel, gara-garanya si Norunya tuh ngeremehin dia. Noru nggak nganggep si naga tuh musuh yang susah. Nah, karena naga tuh makhluk yang gengsinya tinggi, ya jelas nggak terima lah dia digituin sama Noru. Harga diri kenagaannya bener-bener ngerasa diinjek-injek sama Noru. Mana Norunya masih aja pasang tampang gak tertarik sama si naga lagi. Bisa-bisanya sekarang malah si naga yang kelihatan lemah dan kecil. Begitu si naga mulai nyelang lagi, ditangkis dengan easy dong sama Noru. Mana kukunya sampai patah lagi. Tuh naga akhirnya ambruk deh. Kayaknya dia udah nyerah deh buat ngelawan Noru. Matanya juga berubah jadi jinak gitu. Menurut Rolo juga nih naga udah gak mau lagi baiwan sama Noru. Anjir, naga malapetaka aja takluk dong lawan Noru. Jangan-jangan ntar dijadiin pet nih sama Noru. Terus tiba-tiba Noru keinget kata-kata ayahnya dulu. Sisik, cakar, taring, dan tulang naga kan bermanfaat buat negara ya. Apalagi kalau bisa bunuh naga. Wah, dapet titel tuh ntar. Tapi waktu ngeliat muka si naga yang sekarang unyu banget, Noru jadi gak tega deh. Gak perlu jadi pahlawan pembunuh naga lah, kata si Noru nyantai. Begitu dipastikan aman, Lin akhirnya nyusulin Noru. Clays juga nontonin itu semua dari balkon. Duh Noru, walaupun kamu gak nganggap dirimu sebagai pahlawan, tapi kamu tuh udah jadi penyelamat negara ini loh cuy. Hihihi. Lin dan yang lainnya terus datang nanyain keadaan Noru. Loh, Norunya malah berterima kasih ke Rolo dong. Alah, ternyata Noru mikir yang ngejinakin naga malapetaka tuh si Rolo anjir. Rolo langsung klarifikasi lah kalau dia tuh gak ngapa-ngapain. Tapi Noru tetap ngeyel. Dia ngira kalau Rolo tuh merendah kayak gitu biar orang-orang gak takut sama Rolo. Alah anjir, tolol banget sih. Noru terus minta sesuatu ke Rolo. Noru gak mau naga ini tuh dibunuh. Noru pengennya dia balik ke sarangnya aja gitu. Jadi dia minta Rolo buat ngobrolin hal itu ke si naga. Lin sama Ines tadinya nentang permintaan Noru itu. Soalnya nih naga kan benar-benar berbahaya ya.
Mumpung lagi ada kesempatan mending dibantai aja lah. Tapi ngeliat Noru mohon-mohon gitu, Lin jadi nggak enak dong. Ya udah, dibolehin deh jadinya. Lagian yang ngalahin naganya kan Noru ya. Jadi ya terserah dia lah mau diapain. Si Rolo aslinya takut banget sama nih naga. Tapi Rolo tetap mau coba. Ternyata respon si naga tuh baik dong. Si naga bilang kalau dia tuh cuma ngikut sama perintah masternya. Lah tapi Norunya malah kaget. Alah, ternyata dia tuh ngira kalau masternya si naga tuh Rolo. Bisa-bisanya nih naga bilang master ke anak sekecil Rolo. Pikir Noru tulul. Lah anjir, salah paham lagi dong. Maksudnya tuh Lau masternya Noru. Elah. Noru terus minta si naga buat balik dan tenang. Dan gak membahayakan manusia lagi mulai dari sekarang. Pas Rolo nyampein kata-kata Noru, si naga langsung setuju dan bangun. Dia juga ngaum sekali lagi buat tanda pamitan dan pergi gitu aja. Tapi pas naga itu baru terbang bentar, tiba-tiba ada laser beam yang naik si naga dong. Yah, naga Kyowo kita jatuh. Wah, ada apaan lagi sih nih? Ternyata di kejauhan, Kaisa tuh udah mantengin dari tadi. Akhirnya naga malapetaka itu tepar. Gak tahu deh, dia tuh udah meninggal apa belum. Si Kaisar ngomong kalau ini tuh udah sesuai sama rencananya. Tapi dia agak kesel dikit tuh. Gara-garanya si naga malapetaka gak bisa ngeratain ibu kota Clays yang cuma sekecil itu. Ya udahlah, kita lanjut aja, kata Kaisar. Prajuritnya pun langsung ngambil posisi. Mereka juga tiba-tiba nyuman ribuan pasukan dong. Terus ada benteng dan kereta-keretaan segala. Deh, kok horor banget sih Becil. Pas rapat perang, sebenarnya tuh udah dibahas mereka mau benar-benar ngeratain Clays apa enggak. Soalnya kalau rencana ini gagal, kekaisaran bakalan tambah repot. Tapi Kaisar pengen banget ngeratain Clays. Apalagi semua prajurit udah dipakein pedang sama tameng sihir. Mana ada meriam sihirnya juga lagi. Dan ada juga senjata pemancar sihir namanya Brionak. Brionak ini kuat banget loh. Saking kuatnya dia bisa ngancurin sisik naga sekali serang. Kaisar udah semangat banget tuh. Gak mungkin kekaisaran bisa kalah kalau udah ngeluarin semua itu. Tapi kemudian ada orang bernama Randeus yang izin nyela. Randeus benar-benar mengkonfirmasi lagi apakah Kaisar tuh pengen ngeratain Clays atau enggak. Soalnya Randeus tuh sama sekali nggak ngeliat adanya keuntungan buat Deridas di perang ini. Dia minta Kaisar buat mempertimbangkannya lagi. Tapi emang dasar kakek tua haus kekuasaan. Randeus malah kena semprot abis-abisan dong. Pas Kaisar mau berangkat, prajuritnya ngasih tahu keberadaan Noru dan yang lainnya. Tapi fokusnya Kaisar tuh malah ke Ines doang. Kaisar tuh kenal sama Ines. Soalnya Ines si Tameng Kudus itu emang terkenal banget. Dan Kaisar ngira kalau si naga tuh gak bisa ngeratain Clays gara-gara Ines. Tapi ini kesempatan emas buat Kaisar. Mayan lah sekalian bisa ngebunuh si Tameng Kudus. Jadi deh, Kaisar nyuruh pasukannya buat nyerang Ines pakai Brionak. Pas persiapan udah kelar, Brionak pun benar-benar ngebidik tepat ke Ines. Ines dan yang lainnya masih ngangong tuh, gak tahu ada apaan. Dan pas tuh Brionak nembak, Kaisar udah kesenengan tuh. Ines juga ngeliat tembakan tadi. Anjir, sihirnya Brionak gede banget cuy. Mana Ines gak ada persiapan lagi. Untungnya Noru datang dan nge-parry itu laser beam. Anjir, bisa dong ditepis. Mana ledakannya gede banget lagi. 11-12 lah sama semburan naga tadi. Bahkan anginnya aja bikin Lin sama Rolo hampir terbang jauh tuh. Tebing aja sampai keroak kayak gitu anjir. Kaisar bingung lah. Kok Ines masih sehat-sehat aja ya? Jangan-jangan Brionaknya rusak nih. Kaisar pun langsung nyuruh buat nembak lagi. Norunya malah masih ngangong tuh. Ini tuh ada apaan anjir? Cahaya yang membahayakan. Pasukan kekaisaran. Apaan tae? Bingung banget dah batin si Noru. Akhirnya Lin ngejelasin kalau Deridas tuh lagi nyerang Clays. Pakai puluhan ribu pasukannya. Kalau perang biasa sih Clays masih oke aja ya. Tapi kan mereka udah digempur naga dari tadi. Dan tiba-tiba harus ngelawan 10.000 prajurit tanpa persiapan tuh jelas bunuh diri namanya. Oke lah, Noru baru paham tuh. Ines pun ngasih tahu kalau mereka harus segera mundur. Lin juga setuju. Lin pengen kumpul tuh sama Rain. Tapi sebelum itu, Lin nanya dulu sama Noru. Noru tuh maunya gimana? Noru sih aslinya takut dan juga mau mundur. Tapi nih anime kan tempatnya salah paham ya. Si Lin tuh malah ngira kalau Noru mau ngelawan pasukan kekaisaran sekarang juga sendirian. Serangan kedua akhirnya OTW. Ines langsung pasang tamengnya tuh. Ngeliat semua serangan pasukan bisa ditahan sama Ines,
Kaisar jadi kesel. Dia pun ke belakang deh cari aman. Leleh mau kabur bos. Serangan Kaisar tuh gak bisa habis anjir. Noru terus punya ide tuh. Noru pengen narik perhatian mereka. Buat ngulur waktu aja gitu biar Lin dan yang lainnya bisa kabur. Noru emang gak pede sih sama skill gelutnya. Tapi kalau soal kabur-kaburan Noru udah dewa banget. Kayak dulu waktu kecil. Noru tuh sering ngejatuhin sarang lebah terus dikejar-kejar tawon satu koloni tahu. Ya sama aja lah kayak sekarang. Noru tinggal lari-lari aja tuh biar pasukan Kaisar bingung. Gitu pikir si Noru. Oke, Lin udah paham tuh. Dia juga bakalan bantu Noru sekuat tenaga. Lin pun langsung ambil posisi untuk ledakan angin lagi. Ngepasin banget tuh. Brionaknya udah siap-siap mau nyerang. Jadi Lin pun langsung nguncalin Noru dah tuh. Anjir, Linnya gak ngomong-ngomong dong. Noru belum sempat ngecover badannya pakai pedang. Jadi deh, dia kena si ledakan angin secara langsung. Ya, pingsan-pingsan dikit gak ngaruh lah ya. Sambil terbang, Noru berhasil ngeperi semua serangan yang lewat. Walau Noru gak bisa ngatur arah parinya, seenggaknya Noru tuh ngelakuin apa yang dia bisa aja deh. Pasukan Gada pun langsung ditepis tuh sama Noru. Anjir, pedang-pedangnya langsung terbang semua cuy. Habis itu disusul sama tameng-tamengnya. Noru mah asal tabrak aja. Pokoknya Noru bakalan nepis semua yang ada di depannya. Niatnya ngulur waktu sebanyak mungkin biar Lin tuh bisa kabur. Ngelihat pedang sama tameng pada terbang gitu, Kaisar jadi bingung lah. Terus pas Noru terbang ke arahnya, Kaisar makin takut tuh. Mukanya udah jelek banget. Noru mendarat bentar buat ambil napas. Terus lanjut lari lagi ke sana sini. Pasukan yang kehilangan senjatanya pada kebingungan tuh. Tiba-tiba pedang mereka jatuh dari langit dong. Ya, pada rata sendiri deh kejatuhan pedang. Alah, udah ketusuk pedang masih ketimpa tameng lagi. Mamam no senjata makan tuan. Bahkan benteng sihir juga digebuk sama Noru anjir. Kaisar jadi pelongo-pelongo tuh. Bener-bener deh, semuanya Noru tepis tanpa terkecuali. Habis ambil napas dikit, lanjut lagi. Gitu aja terus. Pasukan yang tersisa tuh bener-bener kebingungan. Gak ngerti ini tuh ada apaan. Apalagi si Kaisar. Dia heran banget lah. Nih orang siapa anjrot? Terus Noru muncul lagi buat ambil napas dong. Kaisar notice sesuatu nih. Kaisar baru ngeh kalau Noru tuh cowok yang di sebelah Lin tadi. Tapi Kaisar gak tahu gimana caranya seorang manusia bisa sampai ke sini secepat itu. Terus Kaisar juga ngerasa kayak diliatin mulu sama Noru dari tadi. Kaisar udah overthinking banget nih bakalan dibunuh sama Noru. Jadi deh, Kaisar ketakutan duluan. Apaan sih? Padahal Norunya masih diem aja loh. Pas Noru mulai jalan ke arah Kaisar udah serem banget tuh. Tapi dia ingat kalau lagi pakai armor dan pedang dari bahan ori halkum. Jadi pede dikit lah ya. Bisa lah ini nahan. Tapi Noru cuma diem aja tuh di dekat Kaisar. Dan gak ngomong apa-apa. Noru malah lari kenceng ninggalin Kaisar. Dan tiba-tiba brionak-brionaknya tuh pada terbang. Mana ada yang jatuh ke arah Kaisar pula. Ya Kaisarnya makin ketakutan lah. Bisa-bisanya brionak nancep di situ. 10.000 pasukan Kaisar juga udah pada rata. Benteng yang bisa nahan semburan naga juga berserakan tuh. Kaisar benar-benar kehilangan semuanya. Noru pun balik ke depan Kaisar lagi. Norunya masih diam aja dan cuma nancepin pedangnya ke tanah. Ngeliat itu, Kaisar kaget banget lah. Kenapa pedang hitam punya Raja Kles tiba-tiba ada di tangan Noru? Padahal itu salah satu relik wishlistnya Kaisar loh. Kaisar tahu kalau pedang ini tuh berat banget. Dan gak ada manusia yang bisa ngegunain. Bahkan Raja Kles aja butuh 2 tangan loh. Malah tiba-tiba Noru angkat tuh pedang dengan entengnya dong. Mana pakai 1 tangan lagi. Noru tuh dari tadi cuma diem aja sambil ambil napas. Mana tiba-tiba dia nyengir lagi. Kaisar makin takut dong. Anjir, mau diapain nih gue? Kaisar mikir, kalau Noru bisa bawa pedang hitam itu dengan entengnya, berarti semua jadi masuk akal. Ya pantas kalau Noru bisa ngeratain semuanya sendirian. Kaisar mikir kalau Noru tuh lagi coba mempermalukan Kaisar. Kaisar udah ngira kalau dia tuh bakalan disiksa dulu sebelum dibunuh. Padahal rencananya si Kaisar yang pengen ngegituin Raja Kles. Malah dia yang sekarang bakalan ngerasain duluan. Mana Norunya nyengir lebar banget lagi. Kaisar makin horor lah. Kaisar sampai ngompol anjir.
Nggak pakai lama, Kaisar langsung kabur pakai kudanya dan ninggalin semua pasukannya. Hihi, bye-bye Kaisar. Padahal mah Norunya nggak niat ngapa-ngapain kamu, we. Dasar kakek-kakek tulul. Nah, kita mundur bentar nih waktu Noru sibuk gelut kesana kesini. Sebenarnya si Noru tuh niatnya cuma buat ngulur waktu biar Lin bisa kabur aja. Tapi ngeperi musuh sebanyak itu jelas butuh tenaga yang gede kan? Jadi deh, dia istirahat bentar buat atur napas gitu. Pas itu Noru ngeliat si Kaisar. Apaan nih bapak-bapak pakai armor emas? Kok norak banget sih? Pikir si Noru. Noru juga nggak tahu nih bapak-bapak tua tuh siapa. Udah mah armornya norak, ikutan perang pula. Gak inget umur apa ya? Tapi Noru gak punya waktu buat ngurusin bapak-bapak itu. Dia langsung cus tuh buat ngeperi pedang sama tameng-tameng musuh lagi. Soalnya Noru takut banget kalau diserang sama pasukan segini banyak sekaligus. Makanya Noru ngeperi-periin semua senjata mereka. Pas dia ngeliat benteng-benteng, diem banget juga. Padahal Noru tuh gak tahu itu apaan. Pokoknya asal peri aja lah udah. Dan pas Noru mau ambil napas lagi, si Kaisar masih aja pelongo-pelongo ngeliatin Noru. Gitu aja terus. Nah, pas Kaisar ngajak ngomong Noru, dia bingung dong. Lah, emang Pak Tua ini kenal gue? Pikirnya. Soalnya dia tuh gak tahu sama sekali sama nih orang. Tapi ngeliat armor sama pedangnya, Noru malah kagum sendiri. Emang bagus sih kalau dilihat dari dekat. Habis itu Noru lanjut lagi ke arah prajurit dan nepis semua Broinak. Dan pas tuh Broinak jatuh di deket Kaisar, Noru ngambil napas lagi sambil ngeliatin Kaisar sebelum lanjut lagi. Noru mikir tuh bapak-bapak tua apa nggak bahaya ya di sana? Kok nggak kabur sih? Jadilah dia balik lagi. Pas Noru ngeliat si Kaisar tuh kayak ketakutan banget sama dia, baru deh Noru sadar kalau dia nih dikira mau ngebunuh si bapak-bapak tua itu. Padahal mah Noru gak ada niatan kesana cuy. Malah Noru tuh pengen nyelamatin si bapak-bapak ini jir. Noru yang napasnya putus-putus jadi susah buat ngomong. Duh gimana ya biar nih bapak ngerti. Jadilah Noru ngide buat senyum. Niatnya sih mau ngasih tahu kalau dia tuh udah aman dan si bapak-bapak bisa kabur. Tapi muka Noru malah nyengir serem gitu bejil. Gak usah disuruh si Kaisarnya udah kabur duluan tuh. Mana sambil ngompol-ngompol pula. Tiba-tiba jantung Noru berdetak kencang. Badannya juga mulai lemes gitu. Mana muntah darah juga lagi. Noru udah pasrah kalau ini tuh batas kemampuan tubuhnya. Yang dia pikirin sekarang cuma Lin berhasil kabur apa enggak. Si Noru udah mulai dikepung sama musuh tuh. Tiba-tiba ada suara orang pakai jurus dong. Dan disusul sama hujan panah. Noru ngeliat samar-samar tuh. Dia tahu banget itu jurusnya siapa. Iya, bener banget. Itu jurusnya si Mien Sen Panah. Disusul jurus sambaran naga. Nah, kalau ini sih jurusnya si tombak Gilbert. Dan sampai sekarang Noru masih lupa dong jir sama namanya Gilbert. Aduh, emang tululnya gak kira-kira sih si Noru mah. Gilbert terpukau banget tuh sama kekuatan Noru. Terus Sik juga datang. Noru masih inget banget tuh sama Sik. Tapi Sik kayak gak kenal gitu sama Noru. Tapi Sik makasih banget sama Noru dan mau ngeberesin sisanya. Nah gitu dong kerja. Masa iya kerjaan Nang Kudus dikelarin sama om-om biasa doang? Sik terjun sambil pakai jurusnya. Anjay, sekali tebas langsung rata satu pasukan cuy. Kemana aja lah dari tadi monyong. Noru terpukau banget tuh. Soalnya jurus yang dipakai Sik barusan tuh jurus impiannya Noru selama ini. Alah, jurus lu lebih keren Noru. Oken sama Sen juga datang tuh. Sen berharap banget kalau bisa nyelesain perang tanpa membunuh. Soalnya dia pengen menginterogasi musuh buat cari info. Nah, sekarang giliran Oken beraksi nih. Dia ngesamun pasukannya sendiri dan bikin tali sihir buat ngikat prajurit musuh. Ngepasin si Dandalk juga datang bareng pasukannya. Terus si Oken bikin penjara batu tuh. Lebih kayak bikin gunung gak sih daripada penjara? Sen terus nyuruh pasukannya buat ke penjara batu. Niatnya sih nyari musuh yang masih selamat buat dikorekin infonya. Si Noru masih nonton doang tuh dari tadi. Dia sama sekali gak nyangka kalau guru-guru dari sekolah pelatihannya dulu pada datang semua. Mien dari jauh ngeliatin Noru baik tuh. Tuh kan, kayaknya dia tuh emang Noru deh, kata Mien. Carol ternyata juga masih ingat sama Noru. Pas keadaan udah kondusif,
Akhirnya Noru dapat penanganan juga. Walaupun dari Lin aja sih, bukan Shin. Tapi Noru udah ngerasa baikan banget. Sedangkan Lin takut kalau healnya tuh belum cukup. Daripada sakit, Noru lebih ke arah lapar sih sekarang. Ya iyalah ya, habis ngebabat 10.000 pasukan sendirian loh ini. Sik terus ngasih info dari interogasinya Shin. Menurut komando musuh, Kekaisaran udah gak punya rencana serangan lagi. Benar-benar cuma monster naga tadi dan 10.000 pasukan ini aja. Tapi sayangnya Kaisar berhasil kabur. Si Oken malah heran. Bapak-bapak tua pengecut itu kok tumben-tumbenan ikut perang kayak ginian. Dengar soal bapak-bapak tua, Noru jadi keinget kalau dia tuh yang nyuruh si bapak tua itu kabur tadi. Bapak-bapak yang pakai armor norak warna emas kan? Tanya si Noru. Oken langsung tahu tuh kalau itu pasti Kaisar. Soalnya armor emasnya itu tuh dibuat dari bahan Orihalkum. Orihalkum tuh kuat banget loh. Dan bisa ngebuff penggunanya, termasuk kecepatan. Jadi harusnya Kaisar sekarang tuh udah kabur jauh banget cuy. Ya udah susah lah buat dikejar. Kecuali ya kalau mereka bisa terbang gitu. Terbang? Noru jadi punya ide nih. Ternyata ide Noru tuh naik naga bejil. Oken sama Shin terkagum-kagum tuh. Soalnya baru pertama kali mereka ngeliat legenda sedekat ini. Noru terus minta Shin buat nge-heal Ninaga. Sambil nge-heal, Shin ngomong kalau Noru sekarang tuh udah gede banget dan bikin pangling. Oken juga kaget tuh kalau om-om ini ternyata Noru yang itu. Norunya sendiri tuh seneng banget karena dinotis dan bisa reuni lagi. Malah Noru juga kaget kalau Oken masih hidup. Jangan salah Noru, Oken masih mau hidup 100 tahun lagi tuh katanya. Oken tiba-tiba jadi ngeri diserang sama Ninaga. Noru sih yakin-yakin aja. Soalnya yang megang kendali tuh Rolo. Rolo berasa dilempar beban negara, bijil. Orang masternya naga itu kan si Noru. Kok jadi dia yang disebut-sebut sih? Pas naganya mulai sadar, Noru minta tolong ke Rolo. Tapi belum apa-apa, naganya tuh udah teriak-teriak duluan tuh. Dari suaranya aja Noru udah tahu kalau Ninaga tuh pasti marah banget. Dan pas Rolo nyoba ngobrol sama tuh naga, ternyata si naga lagi nunggu perintah untuk balas dendam dari si Noru. Wah, sebenci itu dia sekarang sama Kekaisaran. Oken jadi kagum karena Rolo bisa ngejinakin naga ini. Mana Noru ikut-ikutan pula. Tapi pas Rolo mau nyoba jelasin kalau naganya tuh cuma nurut sama Noru, udah kepotong duluan. Dasar anime penuh salah paham. Habis itu Noru nanya nih, siapa yang mau ikut? Buruan deh, siap-siap naik. Lin sama Ines langsung gercep dong. Noru heran lah, ngapain mereka ikutan juga? Ternyata Lin sama Ines tuh mau jadi pengawalnya Rolo. Soalnya yang bisa ngobrol sama Ninaga kan cuma Rolo. Ntar kalau Rolo kenapa-kenapa kan berbenjir. Sensei juga ikutan kan? Tanya Ines. Lah Noru kaget dong. Gue harus ikutan juga nih. Noru tuh aslinya gak mau ikut. Soalnya dia takut ketinggian cuy. Ya elah, katanya mau jadi pahlawan. Masa takut tinggi sih? Tapi Noru gak enak karena udah nyeret Rolo. Jadilah dan terpaksa Noru iyain aja deh. Aman Noru, Shin juga ikut kok. Soalnya selain heal, Shin juga jagonya interogasi. Tiba-tiba Carol udah nongki juga dong di sini. Noru seneng banget tuh bisa ketemu guru-gurunya lagi. Ditambah Carol juga bakalan ikut. Soalnya mau nerbangin monster segede ini ya pasti butuh sihir pengelabuan kan. Nah, biar Carol aja yang ngekas sihirnya. Oken jadi FOMO pengen ikutan juga tuh. Urus dulu tuh prajurit yang di penjara batumu. Dasar kudus beban. Terus tiba-tiba Rain sama Clash juga datang. Tapi yang bakal ikut cuma si Rain doang. Soalnya kalau ntar ketemu Kaisar, mereka pasti butuh bangsawan yang bisa nego-nego kan. Ines yang lihat Rain langsung minta maaf tuh. Soalnya dia udah ngelanggar misi buat ngebawa kabur Lin dari ibu kota. Tapi Rain justru berterima kasih banget. Kalau Ines gak balik ke kota Clay sudah rata tuh pasti. Akhirnya semua udah siap untuk berangkat. Raja Clay nyerahin keputusan ke Rain. Dan sekali lagi, Raja Clay minta Noru buat ngejagain anak-anaknya. Noru mah siap-siap aja. Dan perintah dari Rolo, si naga mulai terbang. Ngelihat mereka mulai ngejauh, dan Dalk nanya tuh ke Sik, gak apa-apa lu gak ngobrol yang bener sama Noru. Padahal akhirnya ketemu lagi loh.
Dari awal ternyata Sik bukan lupa sama Noru. Tapi dia ngerasa harusnya mereka tuh gak terlibat sama Noru dari awal. Soalnya dulu tuh mereka udah sok-sokan nolakin Noru. Sekarang Norunya malah lebih kuat dari mereka, anjir. Bahkan bagi Dandalk, Noru tuh kayak pahlawan yang tiba-tiba keluar dari buku dongeng tahu. Apalagi pas Sik masih OTW ke TKP dan nonton aksinya Noru. Wah, bener-bener malu banget tuh Sik. Dia langsung ngerasa kayak gak pantas ngajarin orang lain. Sik bertekad buat latihan lagi dari awal. Nah gitu dong. Latihan yang bener sana biar gak di-carry om-om biasa. Akhirnya mereka pun udah mulai mendekati daerah perbatasan. Tapi kaisarnya kok gak kelihatan ya dari tadi. Gak disangka, bapak-bapak tua itu larinya bisa sekenceng ini bejir. Si Ren ngeri-ngeri sedep tuh kalau ternyata kaisar udah sampai di ibu kota kekaisaran. Kalau udah nyampe sana mah mereka mau gak mau harus mundur. Soalnya di perbatasan juga udah ada pos-pos penjaganya kekaisaran. Tiba-tiba Lin ngeliat sesuatu yang berkilau lari kencang di jembatan. Dan bener aja, itu kaisar cuy. Walah, jembatan itu udah masuk wilayah kekaisaran. Mereka jadi bingung deh. Tapi tiba-tiba Ines minta izin buat terus maju. Biar dia aja yang ngeratain pos-pos penjaga itu. Ya udah, Ren izinin deh. Ines kayaknya juga dendam banget sama kekaisaran. Dan namanya juga cewek. Kalau udah marah pasti ngeri banget cuy. Ines langsung lempar jurus pedangnya dengan sekuat tenaga. Langsung hancur semua tuh posnya. Mantap Ines. Hihihi. Ren langsung nyuruh mereka buat lanjut ngejar kaisar. Mau sampai ibu kota kekaisaran juga gasngeng lah pokoknya. Masa depan Kleis bener-bener ada di tangan mereka sekarang. Lin pun nyoba buat memotivasi dirinya. Gak ada hal yang harus dikhawatirkan. Soalnya semua orang di sini tuh hebat-hebat. Apalagi ada Sensei Noru. Tuh kan, dia aja tenang banget. Batin Lin sambil ngeliatin Noru. Padahal nih ya, Noru tuh lagi pingsan gara-gara takut ketinggian, jir. Si kaisar ngacir sampai ke ibu kota. Wah anjay, penampakan ibu kotanya Derrida sudah kayak pabrik mesin gini cuy. Kaisar yang bad mood parah itu langsung cus ke ruangannya. Bawahannya langsung pada nyamperin tuh. Mereka pada kaget dong gara-gara bentukannya si kaisar kayak gembel gitu. Kaisarnya mah cuma marah-marah doang. Dan ngomel-ngomelin semua orang yang ada di sana. Tiba-tiba ada yang notice dong kalau naga malapetaka tuh OTW ke istana mereka. Kaisar kaget banget lah. Anjrot, dia dikintilin sampai sini dong. Bentar-bentar. Tapi kan naga malapetakanya udah dibunuh ya? Tapi kok masih bisa hidup lagi sih? Oh iya anjir. Kaisar baru ingat kalau Kleis kan punya Sin, si healer anomali. Oke lah, naganya bisa dibangkitin. Tapi siapa yang bisa ngendaliin naga legenda itu? Akhirnya Kaisar keinget sama pria bernama Lut. Nah, Lut ini orang yang ngebantuin Derrida ngumpulin monster-monster. Tapi sebelum ini, Kaisar udah merintahin bawahannya buat ngasih perlakuan spesial untuk Lut. Jadilah, sekarang Lutnya lagi main-main di kota sebelah. Dan gak ada di Derridas. Nah lo, pusing sendiri kan lau sekarang. Tapi bukan kaisar namanya kalau nggak nyalahin orang lain. Aduh, makin tua malah kelakuannya makin-makin ye. Pas jenderalnya Derridas nyuruh kaisar tenang, kaisar malah bentak-bentak dia dong. Si jenderal kesel banget tuh. Mana si kaisar tiba-tiba nyuruh bawahannya buat nyiapin senjata pamungkas mereka lagi, yaitu Keraunos. Wah, nggak ada yang setuju dong kalau Keraunos dipakai. Soalnya senjata itu tuh belum sempurna. Bidikannya aja masih sering salah. Ntar malah ngebahayain penduduk sekitar, anjir. Tapi Kaisar nggak mau tahu. Pokoknya senjata itu harus dipakai sekarang juga. Kaisar maksa banget tuh buat pakai Keraunos. Soalnya dia mau nunjukin kalau inilah puncak teknologi mereka. Keraunos itu adalah senjata sihir terkuat yang pernah ada. Ya udah, karena si Kaisar ngeyel, Keraunos akhirnya mulai ngebidik si naga. Tapi buat satu tembakan ini aja listrik satu ibu kota sampai dimatiin semua, cuy. Dan begitu ditembak, bisa pas ke arah si naga dong. Tapi lagi-lagi bisa ditangkis sama Noru. Mamam no, senjata terkuat sepanjang masa. Gara-gara ditangkis itu, tembakannya malah jadi pecah di atas Derridas persis dong. Dan pecahannya pada jatuh ke ibu kota. Tunggu-tunggu daya sihir Derridas jadi pada hancur deh. Wih lah, padahal itu sumber daya satu-satunya buat ngejalanin ibu kota. Nah loh, jadi senjata makan tuan kan? Mampus. Gara-gara udah pada nggak tahan sama Kaisar, satu persatu bawahannya langsung pada resign tuh. Kaisar makin bingung lah. Tiba-tiba para jenderal dan pasukan elitnya si Kaisar tuh datang buat ngesidang dia.
Intinya mereka tuh mau Kaisar tanggung jawab dan dihukum. Semuanya udah gedek banget sama kelakuannya Kaisar. Nyali Kaisar langsung ciut tuh. Dia sampai ampun-ampun dan minta tolong. Idih, siapa juga yang mau nolongin elu, monyong? Dan pas Kaisar mau dipenggal, tiba-tiba Noru jatuh tepat di atas mereka dong. Lah, kok bisa? Ternyata kelar nangkis tembakan Keranos tadi, Noru baru sadar kalau dia tuh jatuh dari naga. Ya udah deh, dia meluncur sampai ke ruangan raja tadi. Si Noru notice tuh sama Kaisar. Walah, si bapak-bapak tua Nora itu toh. Tapi prajurit-prajurit malah ngira kalau Noru tuh datang buat ngelindungin Kaisar. Soalnya tiap mereka mau nyerang Kaisar, diselamatin terus sama Noru cuy. Masalahnya Noru kan tulul ya. Dia nggak tahu kalau bapak-bapak Nora itu tuh Kaisar. Tapi ya kalau dibilang ngelindungin sih nggak juga ya. Malah kayak disiksa gitu sama Noru. Semoga tuh Kaisar nggak mati duluan dah. Orang udah tua gini mah bentar lagi juga metong. Gak bisa apa ditunggu aja, kata Noru. Tapi si jenderal tuh gak mau buang-buang waktu lagi. Soalnya Kaisar udah ngerusak negeri ini. Mana Clash juga udah siap nyerang sambil bawa-bawa naga malapetaka lagi. Makanya si jenderal tuh mau ngebunuh Kaisar buat nunjukin ke Clash kalau mereka ini tuh gak ada niatan buat perang sama Clash. Sampai akhirnya Rain dan yang lainnya pun datang. Saya nyuruh mereka buat sabar dulu. Enak aja mau dibunuh langsung. Rain langsung nyapa prajurit-prajurit tadi. Ternyata mereka adalah ke-10 sirkuit. Prajurit kebanggaan Deridas. Rain pun minta mereka buat sarungin lagi pedangnya. Soalnya Rain bakalan nyoba nyelesain masalah ini dan ngobrol sama si Kaisar. Tapi si Kaisar masih aja gak tahu malu tuh. Masa dia minta dimaafin dong? Oke lah, karena Rain baik hati, Kaisar bisa aja dimaafin. Tapi ada syaratnya. Rain pun mulai nyebutin jumlah korban jiwa di negaranya. Total ada 211 orang cuy. Dan itu macam-macam. Ada yang kebakar sampai meninggoy, kejatuhan bangunan atau dimakan monster. Ngeri-ngeri deh pokoknya. Dan itu juga yang udah ketahuan. Kan pasti masih banyak ya yang belum keidentifikasi. Bayangin dah tuh, Kaisar ngebunuh mereka semua cuma buat kepuasan pribadinya doang. Terus sekarang minta dimaafin pula. Gak tahu diri banget ya kan? Tapi kalau emang Kaisar mau dimaafin, Rain bakalan ngehukum Kaisar dan ngebuat dia ngerasain penderitaan semua korban jiwa itu. Rain juga minta biaya ganti rugi. Ke-10 sirkuit pun menyetujui permintaan Rain tanpa syarat. Bener-bener langsung deal dong. Terus buat hukumannya, yang pasti Kaisar gak bakalan meninggoy kok. Kan ada sensi healer anomali. Mau kakinya putus juga masih aman. Kaisar tetap bakalan masih hidup. Dan kalau Kaisar pingsan gara-gara kesakitan, Carol pasti bakalan terus bikin Kaisar tetap bangun. Anjay, ngeri banget gak tuh? Kaisar aja sampai ngumpul lagi. Aduh, mana kesombonganmu tadi, hei Pak Tua? Tenang, hukumannya cuma gitu doang kok. Keluarga Clays baik hati banget kan? Cuh. Di luar, Noru udah enakan gara-gara habis di-heal sama Alin. Pas Noru ngeliat pemandangan ibu kota, ternyata banyak bangunan yang rusak gitu. Noru jadi ngerasa bersalah lah. Soalnya itu kan gara-gara dia nangkis Salazar tadi. Ini sih mendingan. Di Clays lebih parah anjir. Di sini juga kayaknya nggak ada penduduknya. Terus yang rusak cuma tunggu sihir doang kok. Jadi masih aman banget ini mah. Ren dan yang lainnya akhirnya keluar tuh. Negosiasi mereka berhasil dan udah disepakati. Jadi intinya Kaisar tuh bakalan turun tahta dan digantiin sama cucunya. Tapi karena si cucu baru umur 10 tahun, jadi ke-10 sirkuit yang bakalan jadi wali dan ngebantuin dia buat ngambil keputusan. Panjang umur. Ke-10 sirkuit datang dong buat ngobrol-ngobrol sama Noru. Ternyata mereka meminta maaf karena salah paham tadi. Wah, akhirnya. Ini pertama kalinya ada salah paham yang dilurusin di anime ini. Noru sih gak masalah ya, tapi dia cuma nasihatin aja. Ngeroyokin orang tua tuh malu-maluin. Mereka pun ngakuin hal itu dan minta maaf. Soalnya kalau aja Noru gak ngeintervensi, pasti Derrida sama Clays masih lanjut perang nih sekarang. Ke-10 sirkuit ini tuh benar-benar berterima kasih banget sama Noru. Norunya malah gak enak dong, dan justru dia yang balik bilang makasih. Soalnya tadi pas dia nangkis serangan Kraunos, Noru bisa selamat gara-gara mendarat di ruangan Kaisar. Kalau nggak ada ruangan itu pasti gue udah metong, katanya. Ya oke lah Noru, suka-suka lu aja. Jenderal aja sampai ketawa dong ngeliat Noru. Nih orang jago banget tapi kok nganggung banget jir, pikirnya.
Tapi ya walaupun gitu, mereka tetap nawarin Noru bantuan. Apapun yang Noru butuhin, pasti mereka bakalan bantu deh. Yah, namanya juga orang baik, ketemunya orang baik juga ya. Noru masih aja gak enak tuh karena udah ngerusakin kota. Aduh, ini mah bukan baik, tapi lebih ketolol aja deh. Menurut Jenderal, sejauh ini mereka gak dapat laporan korban jiwa kok. Jadi masih aman cuy. Tapi Norunya masih maksa mau ngebantuin. Kalau mereka tuh butuh tenaga buat beberes puing-puing bangunan. Allah, ngeyel banget sih. Capek deh. Untungnya tiba-tiba si naga malapetaka udah minta pulang. Bosen katanya. Mereka pun langsung siap-siap dan pamitan. Sebelum Noru pergi, si Jenderal memperkenalkan dirinya. Namanya Randeus. Oke deh, semoga aja diingat ya sama Noru yang pikunan ini. Setelah babai-babaian, akhirnya mereka OTW pulang. Di perjalanan pulang ini, Noru minta Rolo buat terbang rendah aja. Soalnya dia udah keringet dingin lagi cuy. Lin yang ngedengar itu malah ngira kalau Noru tuh peduli sama kerusakan negeri ini. Biar jelas buat ngeliat ada korban jiwa apa enggak. Aduh, salah paham ini kayaknya gak bakalan bisa dilurusin deh. Sesampainya di Clays, Ren langsung lapor ke Raja kalau perang tuh udah selesai. Raja lega banget urusan ini udah kelar. Dan kali ini dia mau ngasih imbalan buat Noru. Pokoknya yang pantas deh. Ya gimana, satu negara diselamatin cuy sama Noru. Tapi Noru masih aja nolak. Dia malah mikir, nih sekeluarga kok hobinya maksa semua sih? Ya gimana gak maksa, itu keluarga kerajaan jir. Raja masih maksa tuh mau ngasih imbalan. Sampai akhirnya Noru keinget sama Rolo. Jadilah Noru tuh minta ke Raja buat si Rolo ini hidup layak di ibu kota. Imbalan Noru yang kayak rumah dan makanan itu dikasih ke Rolo aja. Awalnya Raja bingung. Soalnya kalau mereka nerima ras iblis, ntar hubungannya sama teokrasi Mitra Kudus jadi retak kan? Tapi pas Noru bilang, buat apa punya kekayaan kalau nggak ngebantu orang yang butuh? Langsung kayak disentil deh si Raja. Akhirnya Raja pun setuju sama keinginan Noru. Dasar manusia baik hati. Rolo jadi inget tuh kalau kemarin dia pernah putus asa banget pas mau digeprek sama si iblis kodok. Waktu itu pengennya Rolo tuh cuma satu, yaitu dilahirkan kembali jadi orang biasa. Bisa nyicipin makanan enak, sekali aja juga gak apa-apa. Oh iya, dan gak dipukul-pukulin lagi. Dan tiba-tiba Rolo kebangun. Sekarang kamarnya luas dan gak perlu dirantai lagi. Rolo juga disuguhin makanan enak dan lengkap. Jadi untuk sementara, Rolo bakalan tinggal sama Ines. Tapi pas ngeliat makanan di meja, sama Rolo cuma ditonton doang dong. Ines jadi bingung lah. Ternyata Rolo nggak tahu kalau itu tuh makanan. Ya ampun dek, saking nggak pernah liatnya makanan enak. Begitu dia nyoba nyentuh rotinya, Rolo kaget karena itu tuh lembut banget. Pas dia cobain, Rolo sampai nangis dong saking enaknya. Rolo pun mulai nyicipin semuanya. Pelan-pelan aja makanya. Sekarang gak ada yang rebut lagi kok. Selamat ya Rolo. Hihihi.